Wajah Xia Xiajun dipenuhi ketakutan. Ia menunjuk Ye Yan dan berkata dengan gemetar, apakah kau benar-benar ingin menentang istana Wei? Apakah kau tahu apa arti kata Wang Fu? Apakah kau sadar bahwa ada seorang ahli tingkat 4 di istana ini? Yan Jiupo bukan hanya ahli tingkat 4, tetapi juga termasuk dalam 3 besar di Daxia. Ini adalah kartu truf terbesar Raja Wei. Dengan keberadaannya, istana ini bisa disandingkan dengan sekte terkuat di Daxia. Namun, Ye Yan hanya tertawa. Jika Xia Xiajun tahu bahwa Yan Jiupo telah dibunuh olehnya, bagaimana ekspresinya nanti? Haruskah dia takut pada seorang pangeran kecil dari istana kerajaan? Apakah Xia Xiajun layak untuk itu? Ye Yan menoleh ke arah Lin Danyan dan bertanya, apakah kau ingin membunuhnya sendiri untuk membalas dendam? Lin Danyan ragu sejenak, lalu ekspresinya menjadi tegas. Baik, jawabnya mantap. Xia Xiajun hampir gila. Ia adalah Pangeran Wei, sosok yang paling berkuasa di Provinsi Jiangnan. Tapi kini, kedua orang ini malah membahas siapa yang akan membunuhnya seolah-olah nyawanya tak ada harganya. Bagaimana mungkin ia bisa menerima ini? Namun, tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Ia telah menyaksikan sendiri kekuatan Hu Zizi dan tahu bahwa Ye Yan mampu menghancurkan keluarga Lin sendirian. Namun, bagaimana dengan sang putri? Dulu ia memang seorang pendekar, tapi setelah dikurung selama bertahun-tahun oleh Raja Wei, ia tidak diizinkan untuk berlatih lagi. Xia Xiajun bisa merasakan bahwa aura Lin Danyan belum mencapai tingkat innate realm. Jika begitu, ia masih punya kesempatan. Ia bisa menjadikan putri sebagai sandera untuk mengancam Ye Yan, melarikan diri dari akademi, dan bahkan bisa memenuhi hasratnya yang selama ini terpendam, darahnya mendidih karena kegirangan. Ia menundukkan kepala. Takut Ye Yan dan Lin Danyan menyadari niat jahatnya. Sementara itu, Lin Danyan melangkah maju dengan ringan, setiap jejak kakinya meninggalkan jejak bunga teratai yang samar. Dengan satu ayunan lengan, sebilah belati muncul di tangannya. Xia Xiajun menggertakkan gigi, menyiapkan cakar di tangan kanannya. Begitu putri berada dalam jangkauan serangannya, ia akan menangkapnya. Ini satu-satunya kesempatan, saat Lin Danyan semakin dekat, ia akhirnya melancarkan serangan. Dengan raungan harimau, ia menerjang maju, namun, Lin Danyan tetap tenang. Ia hanya mengulurkan tangannya yang berbalut cahaya giok. Tangan itu tampak halus dan lembut, tetapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Mata Xia Xiajun melebar ketakutan. Putri ini, seorang master. Ia terkejut bukan main. Kekuatan Lin Danyan berada di tingkat ke-8. Ia tak menyangka. Namun, ia masih memiliki harapan karena dirinya juga berada di tingkat yang sama dengan total 42 meridian yang terbuka. Sayangnya, begitu tangannya bertemu dengan cahaya giok di tangan Lin Danyan, tubuhnya langsung terdorong mundur. Ia tersentak, wajahnya memerah, dan dalam 7 langkah mundur, ia memuntahkan darah segar, ketakutan memenuhi wajahnya. Bagaimana bisa kekuatannya begitu besar? Lin Danyan melangkah maju dengan belati teracung, siap menghabisinya. Ketika itu, Xia Xiajun tiba-tiba berlutut. Ibu selir, ampuni aku, hening. Semua orang yang menyaksikan peristiwa ini tercengang. Ibu selir. Bukankah itu berarti dia adalah putri istana Wei? Tak seorang pun yang menyangka. Xia Xiajun datang dengan dalih menangkap seorang pelayan yang kabur, tetapi kenyataannya, ia ingin menutupi skandal besar istana. Jika benar Lin Danyan adalah putri, maka selama ini ia tinggal bersama Ye Yan. Pikiran semua orang langsung tertuju pada satu hal, Ye Yan telah menyembunyikan seorang putri di dalam rumahnya. Bahkan, ia menodai kehormatan Raja Wei. Ini adalah skandal besar. Panggilan Ibu Selir dari Xia Xiajun justru semakin membakar amarah Lin Danyan. Ia membenci gelar itu lebih dari apapun, karena mengingatkannya pada siksaan, penghinaan, dan kehilangan martabat selama bertahun-tahun. Tanpa ragu, ia menghunus belatinya, belati itu menembus jantung Xia Xiajun. Ia terbatuk, mencoba berbicara, tetapi yang keluar hanyalah darah segar. Sebenarnya, Xia Xiajun tidak seharusnya mati semudah itu. Tapi Ye Yan secara diam-diam menekan kekuatannya, memastikan Lin Danyan bisa menghabisinya tanpa perlawanan. Tubuh Xia Xiajun terjatuh ke tanah. Matanya membelalak penuh penyesalan. Ia, sang pangeran Wei, satu-satunya sosok yang lebih tinggi darinya hanyalah Raja Wei sendiri. Kini tewas di depan umum, Lin Danyan menarik kembali belatinya. Wajahnya sedingin es, dan tubuhnya gemetar. Meskipun telah membunuh satu monster dari istana Wei, monster terbesar masih hidup. Ye Yan melangkah maju dan menepuk bahunya dengan lembut. Lin Danyan tersentak, lalu tiba-tiba jatuh ke pelukannya dan menangis terseduh-seduh. Bukan karena takut atau menyesal, tetapi sebagai pelampiasan atas kemarahan yang telah ia pendam selama lebih dari 1 dekade. Bagaimana jika nanti ia berhasil membunuh Raja Wei sendiri? Akankah ia pingsan karena kegirangan? Sementara itu, akademi menjadi hening. Namun, semua orang tahu bahwa ketenangan ini tidak akan berlangsung lama. Begitu istana Wei menerima kabar ini, mereka pasti akan datang dengan amarah yang mengerikan. Bahkan, akademi pun bisa terseret dalam pembantaian. Namun, siapa yang berani menyalahkan Ye Yan? Ia telah membunuh 2 pangeran istana Wei. Jadi, siapa lagi yang tak berani ia bunuh? Chen Shan terpaksa menghentikan pertapaannya lagi. Ia telah mendapatkan bimbingan dari Ye Yan dan melihat harapan untuk menembus peringkat ke-6. Dalam 1 langkah lagi, ia bisa menembus batas dan mencapai level yang lebih tinggi. Begitu mencapai peringkat ke-6, ia akan menjadi orang terkuat di Yangcheng. Selain itu, peringkat ke-6 adalah bagian dari 3 alam tengah yang akan memperpanjang umurnya hingga 200 tahun. Statusnya pun akan melampaui peringkat ke-7. Namun, di tengah kesibukannya dalam pertapaan, ia harus terganggu lagi. Jika bukan karena Chen Bing, anggota klannya yang paling ia hargai, ia pasti akan menghajarnya terlebih dahulu. Namun, begitu Chen Bing menjelaskan situasinya, Chen Shan hanya bisa berpikir satu hal, apakah ia harus mengundurkan diri sebagai dekan Akademi Jiangnan? Masalah semakin bertumpuk. Xia Xiajun telah terbunuh di dalam akademi. Meskipun Xia Jun memang menyerang akademi lebih dulu, akankah Raja Wei mau mendengar alasan? Kematian seorang pangeran yang berkuasa akan membawa murka yang luar biasa. Akademi Jiangnan mungkin akan dihapus dari sejarah Daxia. Ye Yan benar-benar pembuat masalah. Ia bahkan berani menculik sang putri. Membunuh sang putra dan merebut istrinya, bagaimana mungkin Raja Wei bisa menahan amarahnya? Namun, apakah Chen Shan berani menyalahkan Ye Yan?
Ia selalu mengira Ye Yan adalah seorang ahli tingkat 4, dan menghadapi orang seperti itu, ia hanya bisa berdoa agar masalah ini tidak menyeret Akademi Jiangnan ke dalam kehancuran. Di Yangcheng, kabar tentang kematian Xia Jun serta keberadaan sang putri yang tersembunyi dalam rumah emas milik Ye Yan menyebar dengan cepat. Semua orang membicarakannya dengan takjub. Banyak yang iri pada keberuntungan Ye Yan. Putri Wei, dia ada dalam daftar wanita tercantik. 3 tahun lalu ia turun dari daftar, bukan karena ia kehilangan kecantikannya, tetapi karena melewati batas usia. Kecantikannya seperti bidadari, daya tariknya tak tertandingi. Para siswa yang pernah melihat sang putri pun mengonfirmasi hal ini. Keanggunannya sungguh luar biasa. Penduduk kota semakin penasaran dan ingin menyaksikan langsung pesona sang putri. Namun, siapa yang berani pergi ke akademi, terutama menghadapi Ye Yan? Semua hanya bisa menunggu reaksi dari Istana Wei. Di Istana Wei, Raja Wei belum mendapatkan kabar tentang Yan Jiupo dan pasukannya. Ia sama sekali tak menyangka bahwa seorang ahli peringkat 4 bisa mati di medan perang. Baginya, peringkat 4 itu tak terkalahkan. Namun, yang ia dapatkan hanyalah 2 kabar buruk yang membuatnya hampir muntah darah. Putra sulungnya terbunuh di Akademi Jiangnan, dan sang putri yang hilang kini ditemukan, bersama seorang pria. Kemarahannya tak terbendung. Ia menghunus pedangnya dan membantai beberapa pelayan serta pengawal di dekatnya. Namun, amarahnya belum mereda. Anak laki-lakinya terbunuh memang menyakitkan. Tapi dihina dengan dicurangi istrinya. Itu lebih buruk. Harga dirinya sebagai raja hancur seketika. Dengan suara menggelegar, ia memerintahkan, siapkan kuda. Seluruh pasukan Wei bersiap. Kita akan menghancurkan Yangcheng. Salah satu penasihatnya mencoba mencegahnya, Yang Mulia, mohon bersabar. Kita masih belum mendapat kabar dari Tuan Yan. Sebaiknya menunggu, namun, Raja Wei tak mau mendengar alasan. Dengan satu tebasan, ia membelah penasihat itu menjadi 2. Ada lagi yang ingin memberi pendapat, tanyanya dingin, tak ada yang berani bicara. Namun, salah satu bawahannya memberanikan diri, Tuanku, untuk mengerahkan pasukan, kita perlu menyiapkan logistik. Perjalanan ke Yangcheng memakan waktu 3 hari. Begitu pula perjalanan pulangnya. Persiapan ini harus matang, Raja Wei berpikir sejenak lalu berkata, 1 hari. Aku beri waktu 1 hari untuk persiapan. Setelah itu, kita akan berangkat dan menghancurkan Yangcheng. Semua orang serempak menjawab, baik. 7 hari kemudian, pasukan Wei tiba di Yangcheng. Raja Wei duduk di atas seekor binatang buas berukuran besar, seekor macan lembu, monster tingkat 7 yang ganas dan haus darah. Hewan ini hanya tunduk kepada Raja Wei dan harus diberi makan manusia hidup setiap hari. Hanya Istana Wei yang berani memeliharanya, ia menepuk kepala hewan itu dan berkata, hari ini, kau akan berpesta, macan lembu mengaum dengan ganas. Raja Wei lalu memerintahkan, serang. Siapapun yang berani menghalangi, bunuh tanpa ampun. Dengan itu, pasukan besar mengepung kota dan bersiap untuk menghancurkannya. Raja Wei sendiri hanya membawa 5.000 prajurit elit untuk memastikan bahwa orang yang telah menodai kehormatannya mati di tangannya sendiri. Setelah itu, ia akan menghancurkan kota ini sebagai peringatan. Begitu tiba di gerbang kota, pasukan penjaga ketakutan. Melihat pasukan Raja Wei yang begitu besar, mereka gemetar dan berharap bisa melarikan diri. Namun, mereka tahu bahwa hukuman bagi para desertir sangatlah kejam. Hancurkan gerbangnya, perintah Raja Wei. Pertempuran pun dimulai, dan takdir Yangcheng berada di ujung tanduk. Para prajurit yang mempertahankan kota hanya memberikan perlawanan simbolis sebelum akhirnya menyerah. Namun, perintah Raja Wei sangat jelas. Tidak ada tawanan, semua harus dibunuh. Sepanjang jalan, 5.000 prajurit elit membantai siapa saja yang mereka lihat. Jalanan dipenuhi dengan darah, menciptakan pemandangan mengerikan yang mencekam seluruh kota. Akhirnya, pasukan elit ini tiba di gerbang Akademi Jiangnan. Chen Shan telah mendengar kabar kedatangan mereka dan menunggu di depan gerbang akademi. Dengan hormat, ia membungkuk dalam-dalam. Yang Mulia, kami semua berduka atas kematian pangeran. Namun, Anda tidak dapat membantai orang yang tidak bersalah. Pengadilan kerajaan tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Raja Wei, yang duduk dengan angkuh di atas tunggangannya, menatap dingin sang dekan. Pengadilan? Haha. Setelah aku menghancurkan Akademi Jiangnan, aku akan mengangkat pedang ke ibu kota dan menggulingkan dinasti ini. Hari ini adalah awalnya. Chen Shan gemetar. Awalnya, ia mengira Raja Wei datang semata-mata untuk membalas dendam atas kematian putranya dan penghinaan karena istrinya direbut. Namun, kini ia menyadari bahwa raja ini telah lama memiliki ambisi yang jauh lebih besar. Xia Changfeng. Betapa besar kemurahan hati kaisar kepadamu. Siapa yang lebih dimuliakan daripada keluarga suci di seluruh negeri ini? Mengapa kau masih tidak puas dan berkhianat? Chen Shan berteriak penuh kemarahan. Raja Wei mendengus. Kau hendak menguliahi aku, tanpa menunggu jawaban. Ia melanjutkan, kesabaranku ada batasnya. Menyingkirlah, atau kau akan mati. Chen Shan tidak gentar. Para murid Akademi Jiangnan, dengarkan. Raja Wei adalah seorang pengkhianat. Bersama aku, kita lawan para pemberontak ini sampai akhir, ya. Banyak murid berteriak lantang, namun sebagian dari mereka tampak ragu dan ketakutan. Raja Wei tersenyum sinis. Kalau begitu, bunuh mereka semua. Hancurkan Akademi Jiangnan, dengan satu gerakan tangannya, 5.000 prajuritnya melangkah maju dengan kekuatan membunuh yang mengerikan. Mereka bukan pasukan biasa, tetapi prajurit terbaik dengan perlengkapan kelas atas, masing-masing mengenakan baju besi yang terbuat dari logam langka. Mereka bahkan dapat bertarung melawan pendekar tingkat 7 dalam kelompok kecil, dan jika bersatu dalam formasi besar, mereka bahkan mampu menghadapi seorang pendekar tingkat 6. Para murid akademi mulai gemetar. Ketakutan merayapi mereka, mendinginkan darah mereka, dan melumpuhkan niat bertarung mereka. Dekan. Yang dicari Raja Wei adalah Yan. Serahkan saja dia. Benar. Kenapa kita harus mati untuknya? Suasana penuh ketegangan. Namun, saat itu, seorang pemuda berbaju biru melangkah maju dengan tenang. Semua mata tertuju padanya, dan orang-orang segera menyingkir. Ye Yan telah muncul. Di belakangnya, Hu Zi, Wang Qingsui, Xiao Urong, dan Lin Danyan mengikutinya. Saat melihat Lin Danyan, mata Raja Wei berubah penuh kemarahan. Wanita ini benar-benar telah mencemarkan kehormatannya. Tangannya mencengkeram gagang pedang di pinggangnya dengan erat. Pelacur! Cepat kemari! Lin Danyan menatap pria yang telah menyiksanya selama bertahun-tahun. Kini, ia tidak merasakan ketakutan sedikit pun, hanya kepuasan akan balas dendam.
Dengan sengaja, ia mendekati Ye Yan dan bersandar padanya dengan penuh kasih sayang. Aku bukan lagi seorang putri. Aku adalah wanita milik Tuan Muda Yan. Raja Wei menggeram. Pelacur. Kau akan membunuh semua orang di sini dengan sikapmu itu. Ye Yan tersenyum dingin. Seorang pangeran sepertimu tidak pantas memiliki wibawa sebesar itu. Mata Raja Wei membelalak tidak percaya. Anak ini gila, kurang ajar. Wang Song, tangkap dia untukku. Seorang pria berpakaian putih melayang ke depan dengan tenang. Ia adalah Wang Song. Murid keempat Yan Jiupo hampir mencapai puncak tingkat 7. Aura dinginnya menekan semua orang di sekitarnya. Ye Yan hanya meliriknya, lalu menggerakkan jarinya. Maju, Wang Song mendengus, lalu melesat ke arahnya. Namun, sebelum ia sempat mendekat, tiba-tiba sebuah lubang berdarah muncul di dahinya. Bentuknya seperti bilah pedang, tubuhnya jatuh dengan suara berdebum, matanya penuh ketidakpercayaan. Seorang pendekar tingkat 7. Mati begitu saja, Ye Yan tersenyum tipis. Dengan pikirannya, pedang Keys Immortal Gold kembali ke tangannya, tak ternoda oleh setetes darah pun. Kejernihan pedang itu begitu sempurna, seolah-olah tidak pernah digunakan untuk membunuh. Raja Wei terbelalak. Matanya membelalak tak percaya. Wang Song, pengawalnya yang selalu berada di sisinya, kini terkapar tak bernyawa. Selama bertahun-tahun, Wang Song telah membunuh banyak orang demi dirinya, menjadi bayangan yang melindungi setiap langkahnya. Namun kini, hanya dalam satu serangan, dia telah tewas. Setelah keterkejutan itu mereda, yang tersisa hanyalah kemarahan dan rasa terhina. Orang yang membunuh Wang Song bukanlah siapa-siapa, melainkan pria yang telah merenggut istrinya. Dengan penuh amarah, Raja Wei mencabut cambuk panjangnya dan mengarahkannya ke Ye Yan. Bunuh dia! Hancurkan dia menjadi serpihan daging. Siap! 5.000 prajurit elit menjawab serempak, suaranya mengguncang langit. Mereka adalah pasukan yang mengerikan, kekuatan mereka bahkan bisa membuat seorang ahli tingkat 7 pun gentar. Gemuruh langkah kaki mereka menggema, setiap derap kaki jatuh serentak, menciptakan suara menggelegar yang mengguncang jiwa. Para murid akademi yang menyaksikan ini menjadi pucat pasi, dada mereka terasa sesak seakan hendak meledak. Mereka sadar, jika pasukan ini benar-benar menyerang, maka mereka semua akan musnah dalam sekejap. Wang Qingsui hendak melangkah maju. Sebagai keturunan rubah berekor 9, dia memiliki kekuatan untuk mempesona siapapun. Namun, Ye Yan mengangkat tangan, mengisyaratkan agar dia tidak bertindak. Tidak perlu, katanya tenang. Ye Yan berdiri tegak, menghadapi lautan prajurit tanpa sedikit pun ketakutan. Keberanian dan ketenangannya membuat semua orang terpana. Hanya karena keberaniannya ini saja, orang-orang merasa ingin bersujud di hadapannya. Bodoh, sombong, meskipun kau seorang ahli tingkat 8 atau 7, mencoba menghadapi pasukan ini sendirian adalah perbuatan bunuh diri. 10 jenderal dalam pasukan itu mencibir, kemudian mengangkat pedang mereka tinggi-tinggi. Dengan satu aba-aba, 5.000 prajurit segera mempercepat langkah dan menerjang ke arah Ye Yan. Semua yang melihatnya hanya bisa mundur ketakutan. Ini seperti melihat tsunami yang tak terbendung, sebuah kekuatan penghancur yang mutlak. Namun, Ye Yan hanya menghela napas dan berkata dengan suara dingin, berlutut, boom, sebuah tekanan dahsyat meledak, seperti ombak besar yang menghantam tanpa ampun. Pasukan 5.000 yang telah mengumpulkan energi membunuh dan semangat bertempur mereka tiba-tiba membeku. Kekuatan yang mereka bangun runtuh seketika, seperti kaca yang pecah berkeping-keping, seperti bulir padi yang dipanen. Pasukan itu jatuh berlutut satu demi satu, dari barisan terdepan hingga barisan paling belakang. Dalam sekejap, seluruh 5.000 prajurit telah bersimpuh di tanah. Tak seorang pun yang mampu bertahan. Inilah tekanan kekaisaran. Meskipun kekuatan Ye Yan belum kembali ke puncaknya, selama seseorang berada di bawah levelnya, maka mereka tak akan bisa menahan auranya. Jumlah pasukan sebanyak apapun tidak ada gunanya di hadapannya. Jika Wang Qingsui bisa mempesona makhluk hidup dengan kekuatan rubah berekor 9-nya, maka Ye Yan mampu menundukkan dunia dengan auranya yang menguasai segalanya. Sang kaisar marah. Seluruh dunia bersujud. Apalagi hanya sekelompok prajurit rendahan? Bahkan jika Kaisar Xia sendiri datang, ia pun akan gemetar di hadapan aura ini. Raja Wei hampir memuntahkan darah saking marahnya. Pasukan kebanggaannya, pasukan yang ia persiapkan dengan segala sumber daya, pasukan yang ia andalkan untuk merebut tahta, mereka semua tunduk dalam sekejap tanpa mengangkat senjata. Bangun! Bangun dan bunuh dia! Raja Wei meraung histeris. Para prajurit berusaha berdiri, namun mereka malah merasakan tekanan yang lebih kuat. Boom! Jantung mereka meledak satu persatu, darah mengalir dari 7 lubang di wajah mereka. Dalam sekejap, 5.000 prajurit tewas serempak. Semua yang menyaksikan ini merasa tubuh mereka membeku. Mereka bukan sekadar takut, mereka merasa ngeri sampai ke tulang sumsum. Jika Yan membantai pasukan ini dengan pedangnya, mereka mungkin masih bisa memahami. Namun, dia hanya berkata satu kata dan mereka semua roboh. Ini bukan kekuatan biasa. Ini adalah kekuatan seorang raja sejati, sementara orang lain hanya bisa merasakan ketakutan. Raja Wei merasakan lebih dari itu. Dia merasa seluruh dunianya hancur. Pasukan ini adalah harapan terakhirnya. Kini, mereka semua telah lenyap, bagaimana dia bisa melanjutkan pemberontakannya? Apakah dia masih bisa merebut tahta? Namun, apakah dia bisa mundur sekarang? Kata-katanya sudah terucap, tindakannya sudah diketahui. Bahkan jika dia menyerah sekarang, Kaisar Xia tidak akan pernah mengampuninya. Dia berada di persimpangan jalan tanpa pilihan lain. Lalu, matanya tertuju pada Ye Yan. Dia masih punya satu harapan terakhir. Guru Yan, jika Guru Yan bisa membantunya, masih ada kesempatan. Jika Guru Yan bisa menyatukan kekuatan peringkat 4 dan memindahkan keberuntungan kepadanya, maka dia masih memiliki peluang untuk merebut tahta. Ya, masih ada harapan. Tepat saat dia mulai merasa sedikit tenang, 3 sosok tiba-tiba muncul dari kejauhan, melesat dengan kecepatan tinggi. Yang mulia, dalam sekejap, mereka tiba. 2 pria dan 1 wanita berdiri di hadapan Raja Wei. Melihat mereka, Raja Wei merasa harapan kembali menyala. Mereka adalah murid-murid utama Yan Jiupo, Zhu Hao, Deng Peng, dan Ni Huaxi. Ketiganya adalah ahli tingkat 6. Bahkan Deng Peng telah mencapai inti kelima tingkat 5. Sementara Ni Huaxi mungkin yang paling berbakat di antara mereka. Sebelumnya, Raja Wei telah mengirim utusan untuk memanggil mereka, tapi dia tidak yakin kapan mereka akan tiba. Kini, mereka datang di saat yang paling krusial. Setelah memberi hormat kepada Raja Wei, mereka melihat tubuh Wang Song yang tergeletak di tanah. Kakak senior, mereka semua berteriak kaget. Kemudian, kemarahan memenuhi wajah mereka. Sebagai murid-murid Yan Jiupo, mereka terbiasa menjadi pihak yang menindas, bukan yang ditindas.
Namun kini, saudara mereka terbunuh begitu saja. Pertama, Yan Changkun terbunuh. Kini, Wang Song menyusul. Apakah keluarga yang bisa dibiarkan diinjak-injak seperti ini? Mereka bertiga menatap Ye Yan dengan tatapan penuh kebencian. Pertempuran baru akan segera dimulai. Ni Huasi melangkah maju dengan mantap. Boom! Momentum seorang peringkat 6 dilepaskan, membuat semua orang merasa seperti dihantam keras. Rasa tidak nyaman yang tak terkatakan menguasai mereka, meskipun tidak tergolong wanita cantik, tubuhnya sangat proporsional. Walau usianya telah menginjak 40 tahun, sebagai seorang peringkat 6, ia telah memperoleh tambahan umur 200 tahun. Akibatnya, penampilannya masih tampak muda, seolah baru berusia 30, amarah yang meluap-luap terpancar dari tubuhnya. Setiap langkah yang diambil membuat kemarahan itu semakin membara, hingga akhirnya berubah menjadi bentuk nyata yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Sosok amarahnya berbentuk manusia, menyerupai dirinya tetapi setinggi 10 kaki, dipenuhi dengan aura mengerikan yang tak terbayangkan, berani membunuh orang dari keluarga Yan. Kau sungguh lancang, teriaknya. Sosok kemarahannya mengulangi kata-kata yang sama, suaranya bergema dengan kekuatan yang menggetarkan. Namun, di hadapan peringkat 6, Ye Yan tetap berdiri dengan tenang, kedua tangan bersilang di belakang. Tak ada rasa gentar, hanya sedikit kerutan di dahinya. Ia sadar, meskipun menggunakan seluruh kekuatannya, ia tak mungkin menang melawan peringkat 6. Busur sunfuri miliknya pun tak bisa bangkit kembali dengan sendirinya, kecuali ia rela mengorbankan sumber daya aslinya untuk memaksanya aktif kembali. Pilihan lainnya adalah berlutut dan memohon ampun agar lawannya mati, namun itu jelas bukan pilihannya. Bagaimana mungkin seorang kaisar membiarkan dirinya diinjak-injak? Ye Yan menghela napas perlahan. Jika ada cara lain, ia benar-benar tak ingin menggunakan trik terakhir ini. Saat itu, ia tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang melalui kesadarannya. Kehadiran ini baru saja tiba, namun disembunyikan dengan sangat baik, seolah tak ada di tempat itu. Aura itu menunjukkan bahwa orang ini adalah seorang peringkat 4. Sejauh ini dari sekte Earthcliff, pikir Ye Yan, jika orang itu sudah tiba, mengapa tidak langsung muncul? Apakah sedang mengamati situasi? Tak heran. Sebelumnya, Ye Yan menggunakan kekuatan formasi untuk membunuh Yan Jiupo, dan saat ia benar-benar menghabisi jiwa lawannya, 11 peringkat 4 lainnya terkejut. Mengira Ye Yan adalah peringkat 3 atau lebih kuat lagi, namun, setelah menenangkan diri, apakah mereka tidak akan mulai meragukan hal itu? Tentu saja akan, itulah sebabnya orang ini tidak langsung muncul. Ia ingin melihat dengan tangan siapa kekuatan Ye Yan diuji. Jika Ye Yan ternyata benar-benar peringkat 3, maka ia pasti takkan berani bertindak sembarangan. Namun, jika tidak, masih berharap mendapatkan harta langit dan bumi? Bersiaplah menyerahkan busur sunfuri, gumam Ye Yan dalam hati, ia menoleh ke arah keberadaan orang itu dan berkata ringan, karena kau sudah ada di sini, mengapa masih bersembunyi? Keluarlah, semua orang terperangah. Siapa yang dipanggil oleh Ye Yan? Di saat genting seperti ini, apakah ia masih berharap ada seseorang yang muncul menyelamatkannya? Ni Huasi terkejut sejenak, lalu segera menyapu sekeliling dengan kesadaran spiritualnya. Namun, ia tidak menemukan apapun. Ia pun mencibir, omong kosong belaka. Namun, di balik bayangan, Hyuan, tokoh yang disebut oleh Ye Yan, seketika merasa panik. Apakah dia benar-benar menemukanku? Jika benar, maka Yan pasti peringkat 3, karena jika mereka setara di peringkat 4, dengan kemampuan Hyuan menyembunyikan diri dan jarak 50 kaki dari lokasi Ye Yan, mustahil ia bisa ditemukan. Bahkan Yan Jiupo yang telah mati pun takkan bisa menyadari keberadaannya, tapi Ye Yan menemukannya. Hyuan masih diam di tempat, membuatnya tampak seolah Ye Yan hanya berbicara sendiri tanpa ada jawaban dari siapapun. Ini membuat para penonton semakin gelisah. Tak heran, siapa yang tidak takut menghadapi seorang peringkat 6, beberapa orang berpikir Ye Yan mungkin sudah kehilangan akal sehatnya. Namun, Raja Wei yang kini mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, kembali bersikap angkuh dan berkata tegas, tangkap anak ini hidup-hidup. Aku akan membuatnya merasakan penderitaan terburuk sebelum mati. 5.000 pasukan elitnya telah dihancurkan oleh pemuda ini, dan lebih dari itu, wanita yang ia inginkan telah jatuh ke dalam pelukan Ye Yan. Tidak ada belas kasihan untuknya, baiklah, jawab Ni Huasi dengan penuh percaya diri. Ye Yan hanya tertawa kecil. Hyuan, jika kau tidak keluar sekarang, apakah kau ingin aku menghancurkan sekte Earthcliff? Hyuan. Sekte Earthcliff, dua nama ini membuat semua orang terkejut dan merinding. Jika hanya nama Hyuan, mereka mungkin takkan peduli. Tapi menyebutnya bersama dengan sekte Earthcliff, astaga. Bukankah Hyuan adalah seorang peringkat 4? Ye Yan berani berbicara seperti ini kepada seorang peringkat 4. Bahkan berani mengancam akan menghancurkan sektenya? Ini pasti gertakan, pikir mereka. Kau pikir bisa menakutiku dengan menyebut nama sekte Earthcliff? Ni Huasi mencibir. Biarkan aku beritahu kau, Hyuan seharusnya sudah lama membunuh guruku. Jika kau ingin memanggilnya, paling hanya bisa memanggil arwahnya. Gadis kecil, kau mengutukku? Suara tawa menggema, dan dalam sekejap, sebuah sosok muncul di samping Ye Yan. Seorang lelaki tua berambut putih, hadir dengan kehadiran yang begitu misterius. Aku datang untuk melihat senior, kata Hyuan, membungkuk hormat kepada Ye Yan. Saat itu, keringat dingin membanjiri punggungnya. Benar, Ye Yan bukan sekadar anak muda, tetapi seorang peringkat 3 yang menyamar sebagai remaja. Bukan hanya bisa mendeteksi keberadaannya, tetapi juga langsung mengetahui tempat persembunyiannya. Kesadaran yang begitu menakutkan. Namun, penonton tidak memahami situasinya. Yang mereka lihat hanyalah seorang lelaki tua bernama Hyuan tiba-tiba muncul dan memanggil Ye Yan sebagai senior. Bagaimana bisa? Hyuan adalah peringkat 4. Lalu, siapa sebenarnya Ye Yan? Langit. Langit, identitas Hyuan telah dikonfirmasi. Dia adalah seorang tokoh kelas 4. Ini adalah keberadaan yang berdiri di puncak seni bela diri Daxia, namun dia justru membungkuk kepada Ye Yan dan menyebutnya sebagai senior. Dengan keberadaan seperti ini, mungkinkah dia hanya berpura-pura untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain? Tidak mungkin. Siapa yang pantas menerima penghormatan seperti itu? Semua orang menahan napas, menatap Ye Yan. Namun, dia tetap tenang, seolah-olah orang yang memberi penghormatan kepadanya bukanlah seorang tokoh kelas 4, melainkan seekor kucing atau anjing biasa. Mereka akhirnya menyadari betapa salahnya mereka. Chen Shandu juga terkejut. Meskipun dia mengetahui bahwa Ye Yan adalah tokoh kelas 4 dan telah mempersiapkan diri secara mental.
Saat melihat bagaimana hormatnya Hyuan, dia menyadari bahwa dia benar-benar salah. Ini bukan kelas 4, tapi kelas 3. Apakah di Daxia ada tokoh kelas 3? Sebelumnya tidak ada, tapi sekarang ada. Tak heran jika sosok ini begitu kuat dan berani menghadapi istana Wei. Bahkan, mengapa dia harus peduli dengan istana kecil semacam itu? Bahkan keluarga kerajaan Daxia pun harus mempertimbangkannya. Dia adalah keberadaan yang tak tertandingi di Daxia. Tak heran dia bisa melihat masalah Chen Shandu dalam sekejap dan memberinya petunjuk yang membuatnya melihat harapan untuk mencapai kelas 6. Jika dia memang seorang ahli kelas 3, semuanya bisa dijelaskan dengan mudah. Salam, senior. Chen Shandu langsung berlutut. Bahkan hanya karena bimbingan kecil yang diberikan Ye Yan, penghormatan ini sudah sangat pantas. Melihat Dekan berlutut, para murid pun mengikuti. Salam, senior. Mereka berseru serempak. Ni Huasi merasakan wajahnya menjadi pucat. Sebelumnya, dia begitu percaya diri bahwa Ye Yan hanya menggertak dan berpura-pura misterius. Tetapi sekarang, dengan kemunculan Hyuan dan sikapnya yang penuh hormat, keadaannya benar-benar berubah. Namun, dia masih merasa ada yang janggal. Jika Ye Yan benar-benar seorang kelas 3, mengapa dia ada di akademi ini? Ini terasa seperti permainan yang penuh misteri. Tapi apakah dia berani mempertanyakan hal ini secara langsung di hadapan Hyuan? Tentu saja tidak. Namun, sebagai murid yang Jiupo, dia juga tidak bisa begitu saja berlutut sebelum mengetahui kebenarannya. Maka, dengan menggertakkan gigi, dia tetap berdiri di tempatnya. Ye Yan bertepuk tangan, serahkan murid-murid yang Jiupo padamu, sedangkan orang-orang dari istana adalah urusanku. Baik, senior, jawab Hyuan dengan penuh hormat. Menyadari bahwa Ye Yan tidak menyalahkannya karena tidak segera muncul, dia akhirnya merasa lega. Bagaimanapun juga, seorang kelas 3 tidak membutuhkan bantuan siapapun untuk menangani masalah seperti ini. Tatapan Hyuan kini tertuju pada Ni Huasi, dan auranya meningkat pesat. Yan Jiupo telah mencoba mencelakainya. Sekarang Yan Jiupo sudah mati, dan dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya kepada orang yang telah tiada. Namun, masih ada murid-murid Yan Jiupo. Tentu saja, jika Yan Jiupo masih hidup, dia tidak akan berani menuntut balas. Jika dia mencoba melawan, satu-satunya hasilnya adalah melarikan diri atau mati sia-sia. Hehe, tadi kau bilang aku telah terkubur di Cigupik, ya? Hyuan berkata dengan santai, namun ada suaranya penuh dengan niat membunuh. Sebagai seorang tokoh kelas 4, siapa yang berani menjebaknya? Hanya Yan Jiupo yang bisa melakukan itu. Dia ingin membunuh beberapa ahli kelas 4 sekaligus demi mendapatkan keberuntungan. Bagaimana mungkin Hyuan tidak marah? Ni Huasi gemetar di bawah tekanan aura Hyuan. Namun, dia masih berharap bahwa semuanya hanyalah kesalahpahaman. Dengan paksa, dia tersenyum dan berkata, junior hanya bicara tanpa berpikir. Bagaimana mungkin saya berani mengatakan hal seperti itu, bicara tanpa berpikir? Hyuan tertawa terbahak-bahak. Yan Jiupo benar-benar luar biasa. Dia berani mencoba membunuh beberapa tokoh kelas 4 sendirian. Dan hasilnya? Hehe, dia sendiri yang berakhir tragis. Apa? Ni Huasi merasa tubuhnya melemas saat pertama kali melihat Hyuan masih hidup. Kemungkinan terburuk yang dia bayangkan adalah bahwa sesuatu telah terjadi di Cigupik sehingga para tokoh kelas 4 berhasil melarikan diri. Tapi dia sama sekali tidak berpikir bahwa Yan Jiupo bisa berada dalam bahaya. Namun, perkataan Hyuan barusan terasa terlalu berat. Kenapa? Kau masih berharap Yan Jiupo berhasil melarikan diri? Hyuan mengejek. Dia sudah dipenggal oleh senior. Dia tidak menyebutkan bahwa Ye Yan membunuh Yan Jiupo dengan bantuan formasi, sehingga semua orang menganggap bahwa Ye Yan sendiri yang melakukannya. Jika bukan kelas 3, bagaimana mungkin bisa membunuh Yan Jiupo yang telah mencapai puncak kelas 4? Itu tidak mungkin. Ni Huasi berteriak ketakutan, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak dapat mempercayainya. Di belakangnya, Zhu Hao dan Deng Peng juga tampak putus asa. Di mata mereka, Yan Jiupo adalah dewa, seseorang yang tak tertandingi. Bagaimana mungkin seorang dewa bisa mati? Bagaimana mungkin langit bisa runtuh? Namun, Hyuan, yang merupakan seorang tokoh sekelas dengan Yan Jiupo, telah mengatakannya sendiri. Bagaimana mungkin tokoh sekuat itu bercanda? Tidak mungkin. Jadi, sang guru benar-benar telah mati. Ketiganya merasa kehilangan jiwa dan semangat, membalas dendam. Bagaimana caranya? Yan Jiupo yang telah mencapai puncak kelas 4 dan memiliki tubuh matahari agung saja mati. Apakah mereka bisa menghadapi Ye Yan? Ye Yan tidak tertarik melihat nasib mereka. Hyuan telah mengalami luka serius akibat Yan Jiupo dan hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin dia akan melepaskan murid-murid Yan Jiupo begitu saja? Ye Yan melangkah menuju Raja Wei. Aum. Monster harimau lembu meraung, memancarkan aura buas yang mengerikan. Namun, Ye Yan hanya menatapnya sekilas, dan monster itu langsung mengecilkan tubuhnya. Mengeluarkan suara gemetar, lalu merunduk di tanah seperti seekor kucing kecil yang jinak. Aura kekaisaran menyebar, dan makhluk yang tidak beradab serta berakal rendah ini sangat sensitif terhadapnya. Instingnya langsung membuatnya tunduk. Raja Wei merasa malu sekaligus takut. Dia kehilangan kedua putranya, dan bahkan istrinya dirampas. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Sebagai seorang pangeran dengan kekuatan militer, dia langsung mengerahkan pasukan dan bersumpah untuk membalas dendam. Namun, hasilnya, 5.000 pasukan elitnya langsung runtuh. Yan Jiupo yang diandalkannya mati sebelum perang dimulai. Bagaimana mungkin dia tidak merasa malu dan takut? Ye yang tersenyum ringan. Sungguh membosankan. Berlaga seperti itu, seolah-olah segalanya harus berputar di sekitarmu. Sudahlah. Ia berbalik dan melambaikan tangan ke arah sang putri. Kemari, Lin Danyan segera melangkah mendekat dengan penuh pesona. Gerakannya anggun dan menawan, membuat banyak orang menahan napas. Tatapan mereka dipenuhi keinginan yang terlarang. Wanita ini memang terlahir untuk menggoda. Selain itu, tubuhnya yang memiliki misteriusin semakin memperkuat daya tariknya terhadap lawan jenis. Tidak ada pria yang bisa mengabaikan kehadirannya. Raja Wei menatap tajam istri titulernya. Sejak awal, ia tak pernah benar-benar memiliki wanita ini. Lin Danyan terlalu menggoda, terlalu mempesona. Jika tak bisa memilikinya, maka yang bisa ia lakukan hanyalah menyiksanya, menginjak harga dirinya, membuatnya menderita dengan cara paling hina agar ia merasa puas. Namun sekarang, wanita ini telah mengkhianatinya. Setelah pertarungan hari ini, kabar bahwa sang putri berselingkuh akan tersebar luas ke seluruh negeri. Semua orang akan tahu bahwa istrinya telah mengkhianatinya secara terang-terangan. Betapa memalukan. Ia menggertakkan gigi, amarah meluap-luap. Perempuan jalang, kau harus mati. Ye Yan hanya menggelengkan kepala. Orang yang hendak mati seharusnya mengucapkan kata-kata baik. Tapi kau, bahkan tak ada sedikit pun penyesalan dalam hatimu. HMPH, enyahlah. Tiba-tiba, harimau lembu yang dinaiki Raja Wei meronta liar. Dengan satu lompatan, ia melemparkan sang raja dari punggungnya.
Tubuhnya terpelanting keras ke tanah. Meskipun Raja Wei memiliki kekuatan tingkat sempurna, harimau lembu ini adalah binatang peringkat 7. Mana mungkin ia bisa mengendalikan makhluk sebuas itu? Ye Yan mendengus, dan dalam sekejap, tekanannya menghancurkan danhai Raja Wei. Dengan itu, seluruh kekuatan spiritualnya lenyap dalam hitungan detik. Namun, Raja Wei tidak begitu peduli. Kekuatannya bukanlah alasan ia bisa menduduki tahtanya. Lagi pula, jika ia tidak bisa menembus peringkat 6, maka ia tidak akan mendapatkan umur panjang tambahan. Ia masih bisa hidup tanpa kekuatan itu. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuatnya ketakutan. Sang putri mengeluarkan sebilah belati dari lengan bajunya dan berjalan mendekat dengan tatapan tajam. Perempuan jalang. Beraninya kau mencoba membunuh suamimu sendiri. Raja Wei meraung dengan marah. Ia bisa menerima kematiannya di tangan Ye Yan. Namun, mati di tangan Lin Danyan? Itu tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin mainannya sendiri bisa membunuhnya? Selama bertahun-tahun, ia telah menyiksanya, merendahkannya, memperlakukannya lebih buruk daripada seekor anjing. Bagaimana mungkin ia membiarkan dirinya mati oleh wanita itu? Lin Danyan menggigil ketakutan. Pria di hadapannya masih begitu mengerikan. Bayang-bayang masa lalunya kembali menghantuinya, membuatnya hampir terjatuh. Namun, sebuah tangan kuat menopangnya. Lin Danyan menoleh dan melihat Ye Yan berdiri tegap di sampingnya. Ada pria ini, ia adalah pelindungnya. Apa yang harus ditakuti? Keberaniannya bangkit kembali. Ia menatap Raja Wei dengan penuh kebencian. Kau telah membunuh kedua orang tuaku dan mengurungku selama lebih dari 10 tahun. Hari ini, semuanya berakhir. Ia mengangkat belatinya dan menusukkannya ke jantung Raja Wei. Darah menyembur dari mulut sang raja, namun ia masih mencoba berbicara. Jalang, namun, sebelum ia bisa menyelesaikan ucapannya, kepalanya meledak dihantam pukulan Ye Yan. Lin Danyan menjatuhkan belatinya dan memeluk Ye Yan erat-erat. Air matanya mengalir deras. Tuan Yan, aku tidak pernah membayangkan aku bisa membalas dendam secepat ini. Ia bersandar dalam pelukan pria itu, suaranya gemetar namun penuh ketulusan. Bahkan jika kau pergi ke neraka, aku akan mengikutimu. Di mata orang lain, mereka berdua mungkin adalah pasangan berdosa. Namun bagi Lin Danyan, bersama Ye Yan adalah satu-satunya hal yang ia butuhkan. Di tempat lain, Yuan telah menyelesaikan bagiannya. Ia membantai semua murid Yan Jiupo hingga tak bersisa. Dengan itu, pemberontakan Raja Wei berakhir sebelum sempat dimulai. Satu-satunya yang tersisa hanyalah putra keduanya yang belum menampakkan diri. Ye Yan melirik Yuan dan berkata, ikut aku. Tanpa menoleh ke belakang, ia berjalan menuju akademi. Lin Danyan setia mengikuti di sampingnya, tubuhnya melekat erat seolah enggan berpisah. Semua orang yang melihat mereka hanya bisa menatap iri, namun tak seorang pun berani berpikir macam-macam. Bahkan para pasangan resmi dari orang-orang itu saja dibunuh tanpa ampun. Apalagi mereka, bahkan Yuan pun hanya bisa menundukkan kepala dan mengikuti Ye Yan dengan penuh hormat. Setelah tiba di kediaman, Ye Yan duduk santai dan bertanya. Kau sudah membawa barangnya? Lin Danyan berdiri di belakangnya, penuh kepatuhan seperti seorang pelayan. Namun, pesonanya begitu luar biasa hingga membuat siapapun mabuk kepayang. Yuan menarik napas dalam-dalam, mengusir pikiran tak pantas dari kepalanya. Ia lalu mengeluarkan beberapa obat dan buah spiritual dari lengan bajunya. Saya sudah membawanya, senior. Ye Yan tersenyum. Bagus, hutangmu lunas. Mendengar itu, Yuan langsung merasa lega. Terima kasih, senior. Ia sudah memikirkan matang-matang harta apa yang harus ia berikan. Jika terlalu banyak, sektenya akan keberatan. Jika terlalu sedikit, ia bisa membuat Ye Yan marah. Jika itu terjadi, orang hanya perlu bertanya satu hal kepadanya, apakah nyawamu sebanding dengan ini? Bagaimana mungkin ia bisa menjawab pertanyaan seperti itu? Yuan hendak berpamitan, tetapi tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia lalu berkata dengan hormat, senior, saya memiliki kendala dalam kultivasi saya. Bolehkah saya meminta petunjuk? Sebagai seorang ahli peringkat 4, ia telah mencapai batasnya. Di seluruh Daxia, tak ada seorang pun yang bisa membimbingnya. Semua orang selevel dengannya memiliki rahasia sendiri dan tak ada yang mau berbagi. Namun, sekarang di hadapannya berdiri seorang ahli peringkat 3. Sebuah kesempatan langka. Ye Yan menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. Baiklah. Berikan aku alat penyimpanan ruang milikmu, maka aku akan menjawab 3 pertanyaanmu. Yuan tentu saja sangat gembira. Meskipun alat ruang angkasa sangat berharga, jika itu bisa membantunya mencapai peringkat ketiga, maka itu bukanlah harga yang terlalu mahal. Namun, yang tidak ia sangka adalah betapa Filistin senior ini, tentu saja, ia tidak berani mengungkapkan pikirannya, hanya menyimpannya dalam hati. Dengan wajah serius, ia mengutarakan kebingungannya yang selama ini sulit dipecahkan. Sekte Aircliff hanya memiliki satu peringkat keempat, yaitu dirinya sendiri, dan tidak ada orang lain untuk diajak berdiskusi. Namun, jika hanya merenungkannya sendiri, seringkali ia malah tersesat dan menghabiskan bertahun-tahun untuk menyadari bahwa itu hanya buang-buang waktu. Setelah menjelaskan pertanyaannya, ia menatap Ye Yan dengan penuh harap, takut jika senior ini akan menggelengkan kepala. Ye Yan tersenyum dan mulai menjelaskan. Semakin lama Yuan mendengar, semakin terkejut dan terpesona dirinya. Apa itu Moseton Kai? Apa itu Daigo Empowerment? Apa itu Chao Wendao dan 11 SDET? Ini dia. Setelah mendengar penjelasan Ye Yan, Yuan langsung berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Yuan telah menerima petunjuk dan ajaran yang begitu berharga. Mulai saat ini, Yuan akan menganggap senior sebagai gurunya seumur hidup. Jika ada perintah dari senior, Yuan tidak akan pernah menolak. Pada saat itu, ia samar-samar melihat secercah harapan untuk menerobos ke peringkat ketiga. Tentu saja, itu baru sebatas harapan. Untuk melompat dari peringkat menengah ke peringkat atas bukanlah hal mudah. Bahkan jika ia telah memiliki cukup wawasan untuk menerobos penghalang, kemungkinan gagal tetap besar. Namun sebelumnya, ia benar-benar buta arah dan tidak tahu harus kemana. Sekarang, dengan bimbingan Ye Yan, ia mulai melihat jalan yang harus ditempuh. Seorang pembimbing dalam seni bela diri, apalagi kalau bukan seorang guru. Ye Yan hanya meliriknya dan berkata, jika kau memiliki pertanyaan lain di masa depan, kau boleh datang dan bertanya padaku. Asalkan kau bisa membayarnya. Sungguh memalukan, seorang kaisar besar justru mencari uang tambahan dengan cara seperti ini. Namun, Yuan justru merasa sangat bahagia. Senior ini mengatakan demikian. Apakah itu berarti dia benar-benar menginginkan sesuatu darinya? Tentu saja tidak. Itu hanya untuk membuatnya merasa nyaman. Lihat, kau memberi sesuatu, dan aku memberimu bimbingan, hubungan yang seimbang. Tapi
Harta apa yang bisa dibandingkan dengan kesempatan menerobos ke peringkat ketiga? Jelas sekali bahwa ia telah mendapatkan keuntungan besar. Sungguh, betapa luasnya pemikiran senior ini. Sayangnya, ia sebelumnya malah berpikir sempit dan bahkan sempat berniat menguji senior ini. Junior benar-benar merasa malu. Hyuan kembali bersujud, matanya berlinang air mata karena merasa bersalah. Ye Yan hanya tersenyum dan melambaikan tangannya. Pergilah, baik, senior. Hyuan berkata dengan penuh hormat. Sebenarnya, ia ingin tetap tinggal di sini dan menjadi penjaga pintu bagi Ye Yan. Namun, ia khawatir senior ini akan menganggapnya terlalu terburu-buru. Lagi pula, ia sudah mendapatkan begitu banyak keuntungan, bagaimana mungkin ia masih berharap bisa mendengar ajaran senior ini setiap saat, karena itu, ia memilih untuk mundur sementara. Setelah kembali ke sekte, ia berencana mengumpulkan lebih banyak harta berharga untuk kemudian kembali mengunjungi senior ini dengan alasan yang lebih masuk akal. Setelah Hyuan pergi, Lin Danyan tiba-tiba berlutut di depan Ye Yan dan berkata, Tuan Muda Yan, Anda telah membalaskan dendam bagi diri ini. Namun, diri ini tidak memiliki apapun untuk diberikan sebagai balasan. Maka dari itu, mohon izinkan diri ini untuk mempersembahkan tubuh ini kepada Anda. Sial, permainan ini lagi. Ye Yan mendengus, cepat berdiri, atau kau ingin dihukum? Wajah Lin Danyan merona, tetapi ia tetap tidak bangkit. Sebaliknya, ia malah mengangkat tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya dalam posisi yang menggoda. Dasar wanita muda yang menggoda. Ye Yan mengerutkan kening dan menariknya berdiri. Lin Danyan langsung menyelinap ke dalam pelukannya dan berbisik, apakah benar, Tuan Muda Yan adalah seorang monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun? Ya, jawab Ye Yan santai. Jadi, jangan mencoba merayuku. Aku lebih tua dari kakek buyutmu. Lin Danyan menatapnya dengan penuh gairah. Kalau begitu senior, diri ini ingin melahirkan seorang putra untuk Anda. Sial, Ye Yan menghela napas. Wanita ini benar-benar tidak mendengarkan ucapannya, aroma lembut dan kehangatan tubuhnya membuat situasi semakin rumit. Plak, tanpa ragu, ia melemparkan Lin Danyan ke samping dan berkata, pergi cuci pakaian. Baik, Tuan Muda Yan. Lin Danyan terkikik sambil melenggak-lenggok ke belakang rumah untuk mencuci pakaian. Ye Yan memijat pelipisnya. Menghadapi seorang ahli peringkat 4, ia bisa tetap tenang. Namun, menghadapi godaan semacam ini benar-benar sulit. Ya, jika seorang ahli peringkat 4 ingin membunuh atau menghina dirinya, ia bisa melawan balik. Tapi Lin Danyan, dia hanya ingin tidur dengannya. Apakah ia harus membunuhnya juga? Dan bukan hanya dia, Wang Qingsui dan Xiao Rong juga. Sungguh merepotkan, Ye Yan menghela napas. Sebagai seorang kaisar agung, dalam 9 kehidupan sebelumnya ia hanya memiliki satu wanita. Ia benar-benar tidak ahli dalam urusan cinta. Di sisi lain, pemberontakan Raja Wei yang mengepung kota Yangcheng telah berakhir dengan sebuah lelucon besar. Berita ini segera menyebar ke seluruh negeri dengan sangat cepat. Namun, Ye Yan tetap tenang. Ia meminta Chen Shan untuk melepaskan semua baju besi dari 5.000 pasukan elit Raja Wei dan menyimpannya di akademi. Baju besi ini terbuat dari logam langka peringkat 7, 5.000 set. Namun, setelah Ye Yan memeriksanya, ia menggelengkan kepala. Baju besi ini tidak sepenuhnya dibuat dari logam langka peringkat 7. Ada banyak campuran besi biasa, sehingga nilainya menurun. Namun, jika esensi dari logam ini bisa diekstrak, tetap saja ini adalah harta yang luar biasa. Lagi pula, ini adalah seluruh harta milik Raja Wei. Ye Yan membiarkan Case Immortal Gold menyerap esensi logam tersebut, lalu mulai mengolah harta langit dan bumi yang diberikan oleh Hyuan. Beberapa bisa dikonsumsi langsung, sementara yang lain lebih baik diolah menjadi pil. Ia melakukan seleksi terlebih dahulu, lalu bersiap untuk meracik pil. Hari-hari berikutnya, beberapa ahli peringkat 4 lainnya juga datang dan mengirimkan harta berharga. Beberapa hari kemudian, Xiao Rong datang menemuinya. Ada apa? Tanya Ye Yan tanpa basa-basi. Batas waktu 3 bulan sudah hampir tiba. Mohon Tuan Muda yang bersiap membantu keluarga guru dalam kompetisi 10 tahun sekali, kata Xiao Rong dengan hormat. Hei, sudah 3 bulan, Ye Yan menghitung-hitung. Memang, sudah hampir 3 bulan sejak ia berinkarnasi. Namun, kultivasinya baru mencapai 88 meridian. Terlalu lambat, di mana? Tanya Ye Yan dengan santai. Di Yangcheng, jawab Xiao Rong dengan cepat. Kompetisi 10 tahun sekali diadakan secara bergilir, dan kali ini giliran sekte kami yang menjadi tuan rumah, jadi lokasinya ditetapkan di Yangcheng. Lalu, apa yang perlu dipersiapkan? Baiklah, 1 hari sebelum acara dimulai, panggil saja aku, kata Yan. Terima kasih banyak, Tuan Muda Yan. Xiao Rong mengucapkan rasa terima kasihnya dengan hormat. Ia membungkuk, menonjolkan lekuk tubuhnya yang hampir membuat pakaiannya robek, namun, hati Yan tetap tenang seperti air. Ia sudah terbiasa dengan trik semacam ini. Lagi pula, sang putri melakukannya setiap hari. Jika dibandingkan, kecantikan alami justru lebih memikat dengan setiap gerakan dan ekspresi yang dimiliki. Xiao Rong terus mengamati ekspresi Yan. Ketika ia melihat tidak ada perubahan sedikit pun, ia tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Apakah ajaran bibinya tidak berhasil? Bukankah katanya semua pria pasti terpikat dengan trik ini? Ah, kenapa aku mempercayai omongan seorang wanita tua yang hampir berusia 30 tahun? Malam itu, Ye Yan melihat ke arah 5.000 baju zirah yang sebelumnya ia kumpulkan. Kini, tidak ada lagi energi spiritual yang terpancar dari benda-benda tersebut, semuanya sudah diserap habis. Case Immortal Gold kini terbaring diam di tengah, seolah memasuki keadaan hibernasi dan tidak merespons napas Ye Yan sama sekali. Jadi, ini adalah fase evolusinya. Ye Yan menyimpan material ini dengan hati-hati. Jika benda ini berkembang ke tingkat kaisar, ia dapat menggunakannya untuk membuat senjata kaisar dengan hukum tertinggi. Namun, meskipun sudah menyerap begitu banyak emas kelas 7, material ini baru bisa mencapai tingkat ke-6. Masih jauh dari tingkat kaisar, jika hanya dengan menjarah istana Wei bisa meningkatkan material ini. Maka bahan tingkat kaisar terlalu murah harganya, dari kelas 7 ke 6, 6 ke 5, lalu hingga ke tingkat suci dan akhirnya ke tingkat kaisar. Hanya kekuatan di level suci yang mampu menopang proses ini. Bahkan sekte dengan sumber daya melimpah pun tidak akan sanggup. Secara teori, benda seperti Case Immortal Gold seharusnya tidak ada di Kyushu. Bagaimana mungkin tersedia begitu banyak logam suci untuk menyokong perkembangannya? Mungkin asalnya dari dunia para dewa, Ye Yan berpikir. Lagi pula, kenapa namanya Case Immortal Gold? Nama ini bukan ia yang berikan, melainkan sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan muncul dalam legenda para dewa dan iblis. Ye Yan mencoba memasukkan benda itu ke dalam alat penyimpan ruang. Tetapi gagal.
Jika ia memaksakannya, salah satu dari keduanya akan meledak, menarik, karena tidak bisa disimpan di dalam tubuh. Ye Yan akhirnya membawanya kemana-mana. Ia menantikan peningkatan kekuatannya begitu material ini menembus tingkat 6, Ye Yan tidak terlalu memikirkan kompetisi 10 tahunan di Diao Pavilion. Itu hanya masalah berkunjung, jadi tidak ada yang perlu dipersiapkan. Hari-hari berlalu, sementara Huzi dan yang lainnya terus berlatih dengan keras, mereka tidak boleh lengah. Orang-orang mengira Ye Yan adalah ahli tingkat 3, tetapi mereka tahu kenyataannya, ia hanya berada di tingkat 8. Namun, dengan bakatnya yang luar biasa dan berbagai teknik yang ia kuasai, ia bisa melampaui batasan tersebut. Jika mereka masih tertinggal jauh setelah diberikan begitu banyak sumber daya, teknik kultivasi terbaik, harta karun, pil obat, dan formasi pengumpulan energi, apakah mereka masih pantas berada di sisinya? 3 hari kemudian, Wang Qingsui datang mencari Yan. Tuan Muda Yan, aku mengalami kebuntuan, keluhnya dengan nada sedikit sedih. Aku tidak bisa menembus batas ini. Apakah aku terlalu bodoh? Kau memang agak bodoh, tapi tidak separah itu, Yan meliriknya dan sedikit terkejut. Kau sudah membuka 60 meridian? Ya, Xiao Nizi mengangguk. Tapi sudah 2 hari aku tidak bisa membuka meridian ke-61. Dia hampir putus asa, 2 hari tidak bisa membuka 1 meridian dan sudah panik seperti ini. Berapa banyak ahli Xiantian yang akan marah jika mendengar keluhan ini? Kemajuan ini sebenarnya sangat cepat. Namun, belakangan ini sumber daya memang melimpah, dengan pil pengumpulan energi, bahan langka, serta teknik kultivasi terbaik, semua orang mengalami peningkatan pesat, mulai dari 60 meridian, setiap 10 meridian adalah sebuah tingkatan. Tentu saja, tidak mudah melewatinya, ujar Yan dengan tenang, tapi Xiao Urong sudah melewati 70 meridian. Wang Qingsui bersikeras. Ia tidak mau kalah dari wanita itu, aku akan membantumu, kata Yan santai. Duduk bersila di depanku, aku akan membimbingmu. Terima kasih, Tuan Muda Yan. Xiao Nizi tersenyum manis dan segera duduk dengan posisi bersila, Ye Yan tidak perlu menyentuhnya. Ia hanya menggunakan kesadarannya yang tajam, dengan jarinya, ia menarik garis di sepanjang tubuh Xiao Nizi. Dari sini, lalu ke sini. Aku sudah menunjukkan jalurnya. Gerakan ini bukan hanya sekadar menggambar jalur, tetapi juga menggunakan kesadaran spiritual untuk menuntun energi ke dalam tubuhnya, menciptakan jalur yang sangat jelas. Siapa yang bisa melakukan ini, minimal harus berada di tingkat 3, namun, bahkan tingkat 3 tidak akan semudah Ye Yan. Mereka masih harus melakukan pengamatan yang lebih lama. Tubuh Wang Qingsui sedikit bergetar ketika Ye Yan menyentuhnya, membuat pikirannya kacau. Fokus! Seru Ye Yan dengan suara bergemuruh. Wang Qingsui tersentak, buru-buru mengusir pikirannya yang lantur dan mulai berkonsentrasi membimbing energi spiritual untuk menembus meridian yang ditunjukkan Ye Yan. Meridian tidak dapat terlihat dengan mata telanjang, dan perbedaan sedikit saja dapat menyebabkan kegagalan total. Oleh karena itu, tidak ada yang berani menyerang meridian dalam tubuhnya secara sembarangan. Setiap individu memiliki kondisi yang berbeda, sehingga jalur meridiannya pun unik. Inilah mengapa seseorang dengan lebih dari 60 meridian disebut sebagai jenius. Untuk membimbing orang lain, seseorang setidaknya harus berada di tingkat 3. Tingkat 3 bisa membimbing hingga 70 meridian, tingkat 2 di bawah 80, dan tingkat 1 atau suci hanya bisa membimbing hingga 90 meridian. Melewati batas itu, hanya seorang kaisar yang bisa melakukannya, namun, membimbing meridian saja tidak cukup. Seseorang masih harus memiliki kekuatan dan pemahaman yang cukup untuk benar-benar membukanya. Wang Qingsui memiliki garis keturunan rubah surgawi berekor 9. Meski tidak memberikan manfaat langsung dalam seni bela diri, pemahamannya sangat tinggi. Jadi, mencapai 70 atau bahkan 80 meridian bukanlah masalah besar baginya. Ia hanya membutuhkan waktu, namun, Ye Yan, Lin Danyan, Huzi, dan lainnya terlalu cepat berkembang, membuat Xiao Nizi tidak sabar. Dengan tekad kuat dan rasa persaingan, ia menepis semua gangguan dan mulai menyerang meridian baru berulang kali. Boom, akhirnya, ia berhasil membuka celah kecil di meridian tersembunyi itu. Ia berhasil, sebelum meridian terbuka. Mereka tak dapat dilihat atau disentuh, seolah-olah tidak ada. Karena itu, kondisi ini disebut meridian tersembunyi. Namun, begitu sedikit saja terbuka, ia berubah menjadi meridian terang yang mudah dirasakan dan tidak akan pernah kembali menjadi tersembunyi. Artinya, meskipun baru permulaan, Wang Qingsui sudah bisa dianggap memiliki 61 meridian, hanya masalah waktu. Jangan meremehkan perbedaan ini, karena ini adalah jarak antara orang biasa dan seorang jenius. Tuan Muda Yan, aku berhasil. Kita berhasil, seru Xiao Nizi dengan gembira. Ye yang tersenyum tipis dan menepuk bahunya. Kalau begitu, cepatlah berlatih dan usahakan membuka meridian ini sepenuhnya secepat mungkin. Dimengerti, Tuan Muda Yan? Wang Qingsui mengangguk senang dan segera pergi untuk melanjutkan latihannya. Tak lama setelah Wang Qingsui pergi, Xiao Rong datang. Rupanya, Wang Qingsui yang terkejut melihat kemajuannya langsung menceritakan pada Xiao Rong. Tentu saja, Xiao Rong tak mau kalah dan meminta bimbingan dari Ye Yan. Ye Yan yang sudah membimbing satu orang tak keberatan membimbing satu lagi. Xiao Rong memang lebih dulu mencapai ranah Xiantian dibanding Wang Qingsui, bahkan telah membuka 72 meridian. Meskipun ia bisa mencapai 80 meridian dengan usahanya sendiri. 11 meridian berikutnya adalah tantangan besar, namun, ia tidak peduli. Jika Wang Qingsui bisa, mengapa dia tidak? Sayangnya, dia bukan keturunan darah dewa dan iblis, sehingga fisiknya tidak sekuat Wang Qingsui. Setelah setengah jam mencoba, ia harus berhenti. Ia gagal membuka meridian ke-73, tapi dampak terhadap tubuhnya terlalu besar, sehingga ia tak bisa melanjutkan hari itu. Meski begitu, Xiao Rong tidak kecewa. Baginya, yang terpenting bukan hanya membuka meridian, tetapi juga mendapat kesempatan bersama Tuan Muda Yan. Dengan tujuan itu tercapai, hal lainnya menjadi sekunder. Namun, setelah Wang Qingsui dan Xiao Rong mendapat bimbingan, apakah Lin Danyan akan tinggal diam? Tuan Muda Yan, aku juga butuh bimbinganmu, kata wanita menawan itu dengan penuh pesona. Ia duduk di depan Ye Yan dengan tatapan menggoda, seakan-akan anggur yang tak perlu diminum untuk memabukkan. Depan, baiklah. Bagaimanapun, ada banyak meridian di bagian depan tubuh juga. Ye Yan mengangguk dan mulai membimbingnya. Tetapi ketika ia hendak menyentuh tubuh Lin Danyan, wanita itu malah menekan dadanya sedikit, membuatnya bersentuhan dengan Ye Yan. Seketika, sebuah sensasi lembut dan elastis terasa. Membuat sang putri mendesah pelan. Tubuhnya yang indah seolah menjadi air dan bersandar ke arah Ye Yan. Bang, ia langsung terlempar keluar dari kamar. Pergi cuci baju, kata Ye Yan dengan nada kesal. Lin Danyan terkekeh geli.
Ia masih bisa merasakan kehangatan saat disentuh Ye Yan, dan matanya berbinar penuh godaan. Hari kompetisi 10 tahunan Earth Medicine Pavilion akhirnya tiba. Besok pagi, acara itu akan dimulai. Sementara itu, Ye Yan telah membuka 90 meridian, batas tertinggi seorang jenius dalam konsep umum. Melewati batas ini berarti memasuki ranah ekstrim. Secara teori, seorang ahli di ranah Xiantian bisa membuka 100 meridian. Namun, teori hanyalah teori. Bahkan di kehidupan ke-9 Ye Yan sebagai kaisar, ia hanya berhasil membuka 99 meridian. Yang terakhir itu adalah tantangan yang hampir mustahil, sial. Terlalu sulit, namun, di kehidupan ini, Ye Yan percaya bahwa ia bisa membuka 100 meridian. Bagaimanapun, ia adalah perwujudan asal-muasal Dao dan memiliki daya tahan yang luar biasa. Sayangnya, meskipun ia ingin berlatih lebih lama, malam sudah tiba dan ia harus membuat pil besok pagi. Baiklah, toh hanya sebuah perjalanan sederhana. Sudah ditemukan Murong Hui? Tanya seorang pemuda dengan nada tenang. Ia tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun, tidak muda lagi, tetapi memiliki aura otoritas yang kuat. Tanda bahwa ia sudah terbiasa memberi perintah. Tuan Muda Huyun, masih belum ada kabar, jawab seorang pria berbaju hitam dengan hormat. Pemuda ini adalah Nangong Aoyun, seorang jenius dari keluarga Nangong, sekaligus kakak dari Nangong Changming. Ia sangat menyayangi adiknya hingga memberikan seorang pengawal tingkat 7 sebagai perlindungan. Namun, meskipun dengan perlindungan itu, adiknya tetap tewas, dan di mana Murong Hui hilang tanpa jejak, hampir dipastikan bahwa Murong Hui adalah pembunuhnya. Tetapi yang membingungkan Nangong Aoyun adalah alasannya. Adiknya memang sombong, tetapi tidak mungkin sampai membuat seorang pengawal nekat membunuhnya. Terlebih lagi, Murong Hui pasti tahu bahwa menyentuh Nangong Changming akan memicu kemarahan besar. Apalagi, ia sudah menjanjikan Murong Hui berbagai pil dan kemungkinan besar juga obat mujarab untuk membantunya menembus batasan peringkat 7 ke peringkat 6 yang diidam-idamkannya. Tidak masuk akal. Tidak seharusnya terjadi. Namun, selama Murong Hui belum ditemukan, ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Terus cari. Tambah jumlah orang. Temukan dia secepat mungkin. Perintah Nangong Aoyun, setelah berpikir sejenak. Ia bertanya lagi, Xiao Rong juga muncul di Linceng? Benar, Tuan Muda. Nona Si ikut dalam kompetisi sebagai murid Akademi Jiangnan. Selain itu, di pelelangan Linceng, Nona Si terlibat konflik dengan Tuan Muda Changming, yang menyebabkan Tuan Muda Changming diusir dari Qingguang Pavilion. Mata Nangong Aoyun menyipit. Mungkinkah kematian adiknya ada hubungannya dengan Xiao Rong? Tidak peduli benar atau tidak, adiknya dulu menyukai Xiao Rong, tapi gadis itu tak pernah menggubrisnya. Ini saja sudah cukup untuk membuatnya murka, karena adiknya sudah mati dan begitu menyukai Xiao Rong, maka ia juga harus ikut mati dan menemani adiknya di alam baka, dalam kompetisi besok. Ia akan mengalahkan para tetua dan merebut kekuasaan penuh dari mereka. Para tetua, mereka sudah diambang kematian, jadi lebih cepat mati pun tak masalah. Tuan Muda, keluarga Si, Cui, dan Wu semuanya telah merekrut bantuan. Jangan sampai lengah, ujar pria berbaju hitam itu. Nangong Aoyun hanya tersenyum meremehkan. Tak peduli siapa yang mereka undang, tak ada alkemis di bawah usia 30 yang bisa menandingiku. Benar, Tuan Muda Yun adalah salah satu jenius terbesar dalam sejarah Earth Medicine Pavilion. Tak ada yang bisa bersaing dengan Anda dalam dunia alkimia saat ini. Besok. Nangong Aoyun mengulang dalam hati. Bertahun-tahun ia hanya fokus pada alkimia, tetapi kematian adiknya telah membangkitkan ambisinya untuk berkuasa. Ia akan memastikan tak ada yang bisa menyakiti keluarganya lagi. Pagi-pagi sekali, Ye Yan tiba di Pavilion Obat Bumi, di Ao Pavilion, dengan ditemani oleh Xiao Rong dan Song Qin. Kedua wanita cantik itu tampak begitu sopan, terutama Song Qin, yang sesekali meliriknya dengan sedikit ketakutan di matanya. Bagaimana tidak? Ye Yan sebelumnya telah membantai 5.000 prajurit elit seorang diri. Pemandangan itu benar-benar mengerikan dan meninggalkan ketakutan yang mendalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Ini adalah sosok pembunuh sejati. Namun, Ye Yan sama sekali tidak memperhatikan perubahan sikap Song Qin terhadapnya. Ia tetap tenang sepanjang perjalanan hingga akhirnya mereka tiba di Pavilion Obat Bumi, di kota kecil Xiaoxiaxi. Pavilion Obat Bumi hanya memiliki 4 aula. Namun, di ibu kota provinsi ini, bangunannya jauh lebih megah dan luas, 10 kali lebih besar dari yang ada di Xiaoxiaxi. Tempat ini juga menjadi pusat berkumpulnya hampir semua alkemis di Provinsi Jiangnan, dan setidaknya 90% obat di provinsi ini berasal dari sini. Para alkemis yang bekerja di Pavilion Obat Bumi sebagian besar adalah hasil binaan mereka sendiri, yang juga memudahkan pengawasan serta perlindungan terhadap mereka. Setelah melewati tahap verifikasi, ketiganya akhirnya diperbolehkan masuk. Karena masih ada waktu sebelum kompetisi dimulai, Xiao Rong membawa Ye Yan untuk menemui kakeknya, satu-satunya alkemis tingkat 4 di keluarga mereka, Si Qianyu. Si Qianyu adalah pria tua berusia 70-an dengan wajah penuh bintik usia dan sorot mata yang tampak kelelahan. Usianya memang masih dalam batas normal untuk seorang kultivator tingkat 7, yang bisa hidup hingga 100 tahun. Namun, tubuhnya telah lama terkontaminasi oleh racun obat yang terakumulasi hingga ke sumsum tulangnya. Sayangnya, kondisi ini tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun. Dulu, Si Qianyu berharap bisa mencapai tingkat 6 dengan bantuan pil, yang akan memperpanjang umurnya hingga 200 tahun. Namun, menerobos ke tingkat 6 bukanlah perkara mudah. Akibatnya, bukan hanya ia gagal, tetapi juga racun yang menumpuk di tubuhnya semakin parah. Kini, sisa umurnya diperkirakan hanya tinggal 3 atau 4 tahun saja. Yo Urong, apakah ini alkemis yang kau pilih? Tanya Si Qianyu dengan tatapan penuh keraguan saat melihat Ye Yan. Bagaimana mungkin seorang anak muda yang bahkan belum berusia 20 tahun bisa menjadi alkemis? Alkimia adalah seni yang membutuhkan pengalaman panjang. Di seluruh negeri Daxia, bahkan seorang alkemis tingkat 9 pun hampir mustahil ditemukan di bawah usia 20 tahun. Namun, mengingat cucunya mungkin punya alasan tertentu, ia menahan diri untuk tidak terlalu keras. Dengan gelombang tangannya, ia berkata, "Sudahlah, lebih baik aku sendiri yang ikut kompetisi ini." Sebenarnya, kompetisi 10 tahun ini tidak memiliki batasan usia, tetapi bagi peserta yang berusia lebih dari 30 tahun, ada pengurangan nilai. Jika berusia 31 hingga 40 tahun, pil kelas 5 yang mereka buat hanya akan dinilai sebagai kelas 6. Bagi yang lebih tua lagi, pengurangan ini semakin besar. Si Qianyu yang sudah berusia 70 tahun hanya akan mendapatkan nilai untuk pil kelas 9. Meskipun ia sebenarnya mampu membuat pil kelas 4. Peluang menangnya nyaris nol.
Selain itu, ia juga merasa malu harus bersaing dengan anak-anak muda, apalagi jika sampai kalah. Kakek, Tuan Muda Yan adalah seorang alkemis jenius. Xiaorong mencoba meyakinkan kakeknya. Percayalah, dia pasti bisa membantu kita memenangkan kompetisi ini, namun, si Qianyu hanya tertawa kecil. Gadis kecil, apa kau hanya berusaha menghibur kakekmu? Tidak, sungguh. Xiaorong bersikeras, matanya penuh keyakinan. Si Qianyu memandang Ye Yan dengan skeptis lalu berkata, baiklah, anak muda, izinkan aku mengujimu. Namun, Ye Yan justru menggelengkan kepala sambil tersenyum. Anda belum cukup memenuhi syarat untuk menguji saya. Sebaliknya, bagaimana jika saya yang menguji Anda? Si Qianyu tertegun. Ia adalah alkemis tingkat 4, dan bocah ini berani mengatakan bahwa dirinya tidak layak menguji seorang pemula? Bahkan berani menawarkan diri untuk mengujinya, wajahnya seketika menunjukkan ketidaksenangan, tetapi ia menahan diri untuk tidak marah karena menghormati cucunya. Dengan nada tegas, ia berkata, Xiaorong, bawa dia pergi. Xiaorong panik. Ia segera menggenggam tangan Ye Yan, takut pemuda itu akan pergi dalam keadaan marah. Dengan wajah penuh kepanikan dan mata memohon, ia berkata, Tuan Muda Yan, melihat ekspresi gadis itu, Ye Yan akhirnya mengalah. Ia menoleh ke arah si Qianyu dan bertanya, dalam tahap terakhir pembuatan pil Changchun, mana yang harus dimasukkan lebih dulu, Qian Li Chao atau He Shangguo? Si Qianyu terkejut, ini adalah pertanyaan yang sedang ia teliti. Selama bertahun-tahun, ia telah mencoba menyempurnakan formula pil Changchun. Jika berhasil, ia bisa memperpanjang umurnya 10 tahun lagi, memberinya kesempatan lebih lama untuk menerobos ke tingkat 6. Ini juga akan memberikan keluarga mereka keuntungan besar selama 2 abad ke depan. Namun, bagaimana bocah ini bisa mengetahui tentang penelitiannya hanya dengan sekali pandang? Dengan hati-hati, ia menjawab, jika Qian Li Chao dimasukkan lebih dulu, maka ramuan akan terlalu dingin. Jika He Shangguo yang dimasukkan lebih dulu, maka akan terlalu panas dan berisiko meledak. Ye Yan tersenyum tipis. Kalau begitu, mengapa tidak memasukkan setengah Qian Li Chao lebih dulu, lalu seluruh He Shangguo, dan diakhiri dengan setengah Qian Li Chao? Si Qianyu gemetar hebat. Ia langsung melakukan simulasi dalam pikirannya. Dan semakin ia menganalisis, semakin ia sadar bahwa metode ini sangat masuk akal. Bahkan, ini mungkin satu-satunya cara yang benar untuk menyempurnakan pil Changchun. Untuk pertama kalinya, tatapan si Qianyu terhadap Ye Yan benar-benar berubah. Tidak ada lagi keraguan atau meremehkan, hanya keterkejutan dan kekaguman yang mendalam. Dengan napas gemetar, ia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yan. Harap terima salam hormat saya. Saya benar-benar buta sebelumnya dan telah meremehkan Anda. Mohon maafkan kelancangan saya. Si Xiaorong terkejut. Ia memang tahu Ye Yan adalah seorang jenius dalam seni bela diri, tetapi melihat kakeknya sampai membungkuk kepadanya sebagai bentuk penghormatan, mata gadis itu berbinar penuh kagum. Tatapannya terhadap Ye Yan kini penuh dengan kekaguman dan ketertarikan yang semakin mendalam. Ye Yan hanya tersenyum ringan, tak terlalu peduli dengan perubahan sikap si Qianyu. Bagi seorang alkemis tingkat 4 biasa, apakah dia mengaguminya atau membencinya, itu sama sekali tidak penting bagi Ye Yan. Dia bahkan bisa dengan tenang menghadapi pengkhianatan dari Yan Qingcheng, seseorang yang pernah begitu dekat dengannya. Di masa depan, ketika dia mencapai dunia peri, dia akan menyelesaikan semuanya dengan pedangnya. Tentu saja, setiap kali memikirkannya, hatinya masih terasa perih. Tidak masalah, kata Ye Yan santai. Aku membantu keluargamu dalam kompetisi ini. Dan aku sudah menerima bayaran. Uang sudah dibayar, dan pekerjaan akan diselesaikan. Si Qianyu menatap cucunya dengan heran. Seorang jenius sehebat ini, harga apa yang harus dibayar cucunya agar dia bersedia membantu? Xiaorong, yang berdiri di samping, refleks menekan dadanya, mengingat kalung yang diberikan sebagai tanda pembayaran. Ada aroma tubuhnya di sana. Pikirannya melayang, wajahnya pun merona. Melihat reaksi itu, si Qianyu salah paham, jangan-jangan, ia menarik napas dalam-dalam. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menghela napas pasrah. Jika memang sudah terjadi, maka lebih baik diterima. Lagi pula, Ye Yan adalah jenius sejati dalam dunia alkimia, dan jika cucunya menikah dengannya, itu bukanlah hal yang memalukan. Mungkin setelah kompetisi 10 tahunan ini selesai, dia harus segera merencanakan pernikahan bagi keduanya. Jika nanti Xiaorong tiba-tiba hamil, itu bisa menjadi aib bagi keluarga. Tatapan lelaki tua itu terhadap Ye Yan pun berubah. Ada kekaguman, kehangatan, serta sedikit perasaan menyambut menantu. Xiaorong berkedip bingung. Apakah dia salah lihat? Kenapa kakeknya tiba-tiba menatap Ye Yan dengan cara yang aneh? Setelah istirahat singkat, tibalah saatnya kompetisi alkimia. Mereka berjalan menuju ruang alkimia yang telah disiapkan. Karena ini adalah kompetisi, untuk menghindari kecurangan, perwakilan dari keempat keluarga besar akan melakukan alkimia di ruangan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Ruangan itu sangat luas, cukup untuk menampung ratusan orang. Namun, di tengah ruangan hanya ada 4 tungku alkimia, masing-masing diperuntukkan bagi perwakilan dari keempat keluarga besar. Saat Ye Yan dan kelompoknya tiba, mereka melihat bahwa banyak orang telah berkumpul di dalam ruangan. Semua kelompok dapat dikenali dengan mudah berdasarkan pakaian dan posisi mereka. Senior, kau tampak jauh lebih buruk dari sebelumnya. Seorang lelaki tua bertubuh besar segera berkata. Suaranya penuh ejekan. Ia memiliki wajah yang garang. Seperti singa, dia adalah Hu Shao, kepala keluarga Wu. Meski usianya sudah lebih dari 70 tahun, tubuhnya masih segar bugar, wajahnya merona, tanpa tanda-tanda penuaan. Berbeda dengan si Qianyu yang terlalu fokus menembus peringkat 6 dan memperpanjang usianya beberapa ratus tahun, Wu Shao justru memilih untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat dan membimbing generasi penerusnya. Dengan demikian, keluarganya takkan pernah kehabisan alkemis berbakat. Senior hanya terlalu sibuk memikirkan bagaimana menerobos peringkat 6 dan hidup lebih lama. Celetuk seorang wanita tua dengan tongkat kayu yang berat. Setiap langkahnya membuat lantai bergema. Dia adalah Li Meiying, kepala keluarga Nangong. Meski bukan keturunan langsung, dia berhasil mengambil alih posisi kepala keluarga setelah mengalahkan cabang utama dalam perebutan kekuasaan. Selama 20 tahun kepemimpinannya, dia berhasil membangun keluarga Nangong menjadi salah satu yang terkuat di dunia alkimia. Senior, bagaimana kalau kau menikahkan kedua cucumu dengan cucuku? Dengan begitu, keluargamu akan mendapat dukungan penuh dari keluarga Cui. Dan kau tak perlu bekerja keras seperti ini, ujar seorang lelaki tua lainnya yang baru saja mendekat. Dia adalah Cui Wei, kepala keluarga Cui. Ketiga kepala keluarga itu tertawa sinis. Mereka sama sekali tidak menganggap keluarga Si sebagai saingan yang setara. Bagaimana bisa?
Keluarga Si hanya memiliki satu alkemis berbakat, yaitu Si Qianyu sendiri. Sedangkan ketiga keluarga lainnya memiliki penerus di setiap tingkatan, mulai dari peringkat 4 hingga 7. Saat Si Qianyu meninggal, keluarga Si akan runtuh. Maka, mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk merebut harta kekayaan keluarga itu. Si Qianyu gemetar karena marah, tapi ia segera menenangkan diri. Jangan terburu-buru. Mereka belum tahu bahwa keluarganya telah mendapatkan dukungan dari seorang jenius sejati. Li Meiying melirik dan tersenyum. Senior, siapa yang akan bertanding untuk keluargamu? Jangan bilang kau sendiri. Cui Wei dan Wu Xiao tertawa keras. Keluarga Si benar-benar menyedihkan jika harus mengirim seorang lelaki tua untuk bertanding. Meski Si Qianyu adalah alkemis peringkat 4, karena usianya, pil yang ia buat akan dianggap 5 peringkat lebih rendah. Bahkan jika ia membuat pil peringkat 4, itu hanya akan dihitung sebagai pil peringkat 9. Jika dia adalah seorang alkemis tingkat suci, maka mungkin saja pilnya masih bisa diperhitungkan. Tapi, jika dia benar-benar seorang alkemis tingkat suci, mereka bertiga pasti sudah menyerah sejak awal. Si Qianyu mendengus. Tentu saja aku tidak akan turun tangan sendiri. Yang akan bertanding hari ini adalah sahabat muda ini. Tiga kepala keluarga menatap Ye Yan dan langsung mengejek. Anak ini, serius, kau yakin tidak salah pilih? Ye Yan masih sangat muda. Paling tidak, dia belum mencapai usia 20 tahun. Dalam dunia alkimia, pengalaman adalah segalanya. Bahkan alkemis termuda pun biasanya baru mencapai peringkat 9 di usia 24 atau 25 tahun. Di Pavilion Diao, tempat berkumpulnya alkemis terbaik di seluruh negeri, tidak pernah ada alkemis di bawah usia 20 tahun. Wu Xiao tertawa. Baiklah, aku ingin melihat kehebatan bocah ini. Jika semua sudah siap, mari kita mulai, tambahnya dengan nada mengejek. Para kepala keluarga lainnya setuju, dan kompetisi pun dimulai. Perwakilan dari keempat keluarga menempati posisi masing-masing. Dari keluarga Si, tentu saja Yan. Dari keluarga Nangong, ada Nangong Aoyun. Dari keluarga Wu, ada seorang wanita berambut pendek bernama Wu Bingru. Meski usianya masih 29 tahun, karena bertahun-tahun berkutat dengan api tungku, kulitnya tampak lebih tua dari usianya, keluarga Cui mengirim seorang pria bernama Cui Ying, yang baru saja berusia 30 tahun dan merupakan alkemis peringkat 8. Ye Yan sama sekali tidak tertarik pada mereka. Bagi dirinya, pertarungan memperebutkan posisi teratas hanya akan terjadi antara Nangong Aoyun dan Wu Bingru. Sisanya, tidak perlu dipikirkan, mulai. Keempat pemimpin keluarga berkata serempak. Semua peserta sudah mengambil tempat masing-masing. Hari ini, ada 6 pilihan soal yang tersedia, masing-masing sesuai dengan tingkat kesulitan dari pil kelas 9 hingga kelas 4. Para peserta bisa memilih salah satu untuk diracik. Saat penilaian, siapapun yang berhasil meracik pil dengan tingkat tertinggi akan otomatis menempati posisi pertama. Namun, ada syarat utama, pil yang dibuat harus berhasil diracik dengan sempurna. Selain itu, peserta yang berusia di atas 30 tahun akan dikenakan penalti berupa penurunan 1 tingkat pada hasil akhir mereka. Jika ada lebih dari 1 peserta yang berhasil membuat pil dengan tingkat yang sama, maka penilaian berikutnya didasarkan pada waktu penyelesaian. Jika waktu pembuatan masih sama, jumlah pil yang dihasilkan akan menjadi faktor penentu. Terakhir, jika jumlahnya juga sama, kualitas pil yang akan menentukan pemenang. Bagi seorang alkemis, jumlah pil yang bisa dihasilkan dalam satu kali racikan biasanya sudah tetap. Dengan kemungkinan variasi 1 atau 2 butir. Oleh karena itu, dalam kompetisi ini, kuantitas lebih diutamakan daripada kualitas. Batas waktu pertandingan ditetapkan selama 2 jam. Jika peserta gagal menyelesaikan racikannya dalam waktu tersebut, maka dianggap gugur. Wu Bingru dan Cui Ying langsung mulai meracik pil mereka tanpa membuang waktu. Namun, Nangong Aoyun justru berhenti sejenak dan menatap Ye Yan dengan tatapan penuh penghinaan, bahkan disertai niat membunuh. Kau ingat saat di Pavilion King Wang, kau mempermalukan adikku? Tanyanya dengan suara dingin. Ye Yan meliriknya sekilas dan menjawab santai. Siapa kau? Nangong Aoyun langsung murka. Aku Nangong Aoyun. Adikku adalah Nangong Changming. Oh, si pemboros itu, Ye Yan mengangguk seolah baru mengingat. Benar, aku memang menyuruh pengelola Pavilion King Wang mengusirnya. Muka Nangong Aoyun semakin gelap. Dengan gigi terkatup, ia berkata, bagus. Sangat bagus. Kau berani menghina adikku? Hari ini, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Mengucapkan ancaman secara terbuka dalam kompetisi resmi seperti ini? Apakah Nangong Aoyun terlalu arogan, atau ia merasa memiliki sesuatu yang bisa diandalkan? Si Qianyu merasakan amarah membuncah. Ia masih hidup, namun Nangong Aoyun sudah berani bertindak sewenang-wenang seperti ini. Apakah ia sudah tidak dianggap sama sekali? Namun, Ye Yan justru tersenyum tipis. Tatapan matanya sesaat mengeluarkan aura membunuh yang begitu dingin. Mengancam seorang kaisar? Bagus. Kau sudah menjadi mayat berjalan. Yun Er, jangan buang waktu, kata Li Meiying, nenek Nangong Aoyun, dengan nada tak sabar. Meskipun ia bangga dengan bakat cucunya dalam alkimia, Wu Bingru dari keluarga Wu juga telah mencapai peringkat ke-7. Jika Nangong Aoyun membuang waktu lebih lama, bisa jadi posisi pertama akan jatuh ke tangan keluarga Wu. Nangong Aoyun menoleh dan tersenyum, jangan khawatir, nenek. Aku sudah pasti akan membawa kemenangan bagi keluarga Nangong hari ini. Ia kembali menatap Ye Yan dengan tatapan penuh kebencian sebelum mulai memilih bahan-bahan yang dibutuhkan. Ketika para penonton melihat bahan yang dipilihnya, mereka langsung terkejut, rumput patah hati, bunga tanpa bayangan. Dewa. Dia tidak sedang meracik pil peringkat 7, tapi pil peringkat 6, pil Feng Lei. Peringkat 6. Dia sudah menjadi seorang alkemis peringkat 6. Kerumunan menjadi gempar. Bahkan para pemimpin keluarga pun terkejut. Kejadian ini seperti petir yang menyambar di siang bolong, bahkan Si Qianyu dan ketiga kepala keluarga lainnya, yang semuanya adalah alkemis peringkat 4. Ikut terpana. Satu-satunya yang tidak terkejut adalah Li Meiying, karena sebagai kepala keluarga Nangong, sudah pasti ia memiliki pengetahuan mendalam tentang alkimia. Rekor alkemis peringkat 6 termuda di Pavilion Obat Bumi sebelumnya dipegang oleh Cui Kaiyan, yang mencapainya di usia 28 tahun, lebih dari 700 tahun yang lalu. Tapi Nangong Aoyun, ia baru berusia 27 tahun, perbedaan 1 tahun ini menjadikannya legenda baru di dunia alkimia, bahkan Li Meiying sendiri tidak mengetahui bahwa cucunya telah mencapai peringkat 6. Kini, wajahnya bersinar penuh kebanggaan. Dewa telah memberkati keluarga Nangong. Dengan prestasi ini, keluarga Nangong akan memimpin Pavilion Obat Bumi setidaknya untuk 50 hingga 70 tahun ke depan.
Bahkan, era di mana 4 keluarga berbagi kekuasaan di Paviliun Obat Bumi mungkin akan segera berakhir. Setelah hari ini, keluarga Xi akan tersingkir lebih dulu, lalu perlahan-lahan, keluarga Cui dan Wu juga akan ditelan, hingga Paviliun Obat Bumi berada sepenuhnya di bawah kendali keluarga Nangong. Mata Li Meiying berbinar penuh ambisi. Ia merasa lebih muda puluhan tahun, si Qianyu, di sisi lain, merasa berat, meskipun Ye Yan pernah memberikan petunjuk berharga tentang metode yang benar untuk meracik pil Changchun. Usia tetaplah faktor yang tidak bisa diabaikan. Pengetahuan teoretis memang penting, tetapi pengalaman praktis dalam meracik pil adalah tantangan yang jauh lebih besar. Namun, fakta bahwa Ye Yan sudah menjadi alkemis peringkat 9 di usia 20 tahun saja sudah luar biasa. Bisa jadi, dalam 1 dekade ke depan, ia akan tumbuh menjadi alkemis peringkat yang lebih tinggi. Si Qianyu hanya berharap dirinya masih bisa hidup 10 tahun lagi. Jika pil Changchun berhasil diracik, mungkin ia masih bisa bertahan cukup lama untuk menyaksikan Ye Yan mencapai puncaknya. Sementara itu, Ye Yan akhirnya mulai bergerak. Apa-apaan ini? Apa yang dia lakukan? Rumput hati biru. Buah awan kuno. Ini adalah bahan untuk pil Yumbing peringkat 5. Dia bercanda. Nangong Aoyun meracik pil peringkat 6, tapi dia hanya memilih pil peringkat 5. Apa dia pikir bisa unggul hanya dengan menyelesaikan lebih cepat? Dia hanya membuang-buang bahan. Cepat hentikan dia. Suasana riuh rendah. Beberapa orang bahkan ingin menerjang maju untuk menghentikan Ye Yan, namun, si Qianyu segera menegaskan, dalam kompetisi ini, tidak seorang pun boleh mengganggu peserta. Jika ada yang melanggar, keluarganya akan dianggap mengundurkan diri. Mendengar itu, semua orang terpaksa menahan diri, meskipun wajah mereka masih penuh kemarahan dan ejekan. Si Qianyu melanjutkan, jika dia benar-benar menyia-nyiakan bahan, keluarga Si yang akan menanggung biayanya. Haha, senior benar-benar dermawan. Pantas saja keluargamu jatuh miskin dalam beberapa tahun terakhir. Ketiga pemimpin keluarga lainnya tertawa sinis. Dalam hati mereka sudah melihat keluarga Si sebagai sejarah. Namun, saat Ye Yan mulai bekerja, semua mata yang awalnya memandang rendah mulai terbelalak tak percaya. Apa yang baru saja mereka saksikan, melihat cara Ye Yan meramu pil, itu benar-benar memanjakan mata. Namun, bagaimana jika dibandingkan dengan Nangong Aoyun dan yang lainnya? Perbedaannya jelas terlihat. Bahkan gerakan Nangong Aoyun tampak kaku, tidak sehalus Ye Yan. Seolah-olah Ye Yan hanya melakukan sesuatu yang sangat sederhana, begitu terampil hingga seakan-akan tidak ada kesulitan sama sekali. Namun, yang ia racik adalah pil Yumbing tingkat 5. Apakah dia mengubah formula di tengah jalan? Tidak mungkin. Bahan-bahan yang ia pilih hanya bisa digunakan untuk meracik pil Yumbing. Tidak ada cara untuk mengubahnya di tengah proses. Astaga! Jadi dia benar-benar sedang meramu pil Yumbing, dan tungku alkimianya tidak meledak sama sekali. Li Meiying dan ketiga ketua keluarga lainnya saling bertukar pandangan, bisa melihat keterkejutan dalam mata masing-masing. Berapa umur Ye Yan sebenarnya? Belum mencapai 20 tahun. Namun sudah menjadi seorang alkemis tingkat 5, alkemis terkuat di Paviliun Obat Bumi hanya mencapai tingkat 4. Namun, Ye Yan sudah selangkah lebih maju. Dengan bakat luar biasa seperti ini, mungkinkah dalam 10 tahun ia bisa mencapai tingkat 4? Dalam 20 atau 30 tahun ke depan, mungkinkah ia bisa menjadi alkemis tingkat 3, bahkan jika butuh 30 tahun, usia Ye Yan saat itu baru 50 tahun. Seorang alkemis tingkat 3 di usia 50 tahun? Tidak boleh dibiarkan, Li Meiying langsung memiliki niat membunuh. Keluarga Nangong sudah memiliki satu jenius luar biasa, mereka tidak membutuhkan pesaing lain. Jika Ye Yan mati, maka Nangong Aoyun tetap menjadi alkemis nomor 1 di Paviliun Obat Bumi. Namun, pemimpin keluarga Cui dan Wu memiliki pemikiran berbeda. Saat ini, Ye Yan memang orang luar, tetapi jika ia dinikahkan dengan putri keluarga mereka, bukankah ia akan menjadi bagian dari keluarga mereka sendiri? Bahkan, mereka tidak keberatan memberikan beberapa wanita untuk Ye Yan, selama ia mau tetap tinggal dan setia pada keluarga mereka. Kepentingan keluarga selalu menjadi prioritas utama. Sementara itu, si Qianyu merasa sangat bahagia. Sebagai seorang alkemis tingkat 4, ia bisa melihat bahwa teknik Ye Yan tidak kalah darinya. Bagaimana bisa ada jenius seperti ini? Dari mana cucunya mendapatkan orang seperti ini? Ini benar-benar berkah bagi keluarga Si. Meskipun sang ketua mencoba menahan diri, sudut bibirnya tetap terangkat, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Di sisi lain, para peserta masih fokus dalam meramu pil mereka. Begitu alkimia dimulai, bahkan seorang ahli pun tidak bisa terganggu. Jika tidak, mereka bisa menghadapi risiko tungku meledak, terutama dalam ajang sepenting kompetisi 10 tahunan ini. 1 jam kemudian, Cui menjadi yang pertama menyelesaikan ramuan pilnya. Ia menghela napas lega, akhirnya selesai, melihat Nangong Aoyun dan yang lainnya masih meramu, ia merasa sangat gembira. Peringkat kedua sudah pasti menjadi miliknya. Ia tahu bahwa Nangong Aoyun adalah alkemis tingkat 7, tetapi Wu Bingru dan Ye Yan jelas bukan. Dengan demikian, ia minimal akan berada di posisi kedua, atau bahkan pertama jika Nangong Aoyun gagal. Namun, ketika ia menoleh ke arah pemimpin keluarganya, Cui Wei, ia melihat bahwa sang pemimpin bahkan tidak meliriknya. Ada apa ini? Ia merasa bingung dan sedikit tersinggung. Bukankah seharusnya ia mendapatkan apresiasi? Tapi saat ia kembali ke tempat keluarga Cui dan mendengar penjelasan, ekspresinya langsung membeku. Wu Bingru ternyata sedang meramu pil tingkat 7, sementara Nangong Aoyun berada di tingkat 6, dan Ye Yan di tingkat 5. Mustahil. Ini tidak masuk akal. Namun, setelah mengecek kembali, ia mendapati bahwa semua itu benar adanya. Seketika itu juga, semangatnya merosot tajam. Ia kini sadar bahwa ia mungkin hanya akan berada di peringkat keempat. Ini adalah kompetisi yang benar-benar tidak adil. Tak lama setelah itu, Wu Bingru juga menyelesaikan ramuan pilnya. Tungkunya tidak meledak, yang berarti ia berhasil, wajahnya berseri-seri, mengusap keringat di dahinya. Ia baru saja mencapai tingkat 7 dalam alkimia, sehingga meramu pil tingkat 7 masih sangat sulit baginya. Namun, akhirnya ia berhasil, melihat bahwa Nangong Aoyun masih meramu, ia tidak bisa menahan kegembiraannya dan tertawa, ia berada di peringkat pertama, tidak pernah ia bayangkan bahwa ia akan mengalahkan Nangong Aoyun, yang selama ini diakui sebagai jenius terbesar di Paviliun Obat Bumi. Namun, mengapa keluarga Cui dan Wu di belakangnya tidak bersorak atau bertepuk tangan? Ia menoleh dan melihat wajah-wajah tegang di antara anggota keluarganya. Ada apa ini? Saat ia bertanya, ekspresinya langsung berubah.
Nangong Aoyun ternyata sedang meramu pil tingkat 6, sementara Yeyan meramu pil tingkat 5, itu tidak masuk akal. Sekarang, satu-satunya harapannya adalah agar Nangong Aoyun dan Yeyan gagal dalam alkimia mereka. Jika mereka gagal, ia tetap bisa mempertahankan peringkat pertama. Namun, jika mereka berhasil, ia bisa turun ke peringkat kedua atau bahkan ketiga, dalam kompetisi sebelumnya. Seorang alkemis tingkat 7 di bawah usia 30 tahun pasti akan menjadi juara. Tapi kali ini, ia hanya bisa menempati peringkat kedua atau ketiga. Ini benar-benar pukulan telak bagi kepercayaan dirinya, namun, baik Nangong Aoyun maupun Yeyan masih terus meramu, dan tungku mereka tidak meledak. Semakin lama, harapannya semakin memudar, bahkan, beberapa kali Nangong Aoyun hampir mengalami kegagalan, tetapi ia masih bisa mengendalikan situasi. Namun, Yeyan tetap tenang dan stabil, seakan-akan ia bukan seorang pemula, melainkan alkemis yang telah menguasai keahlian ini selama ratusan tahun. Setengah jam kemudian, Nangong Aoyun akhirnya menyelesaikan ramuan pilnya. Ia mematikan apinya, membuka tungku, dan 4 pil berwarna merah terang melayang keluar. Pil berhasil dibuat, ekspresi penuh kebanggaan muncul di wajahnya. Ia baru berusia 27 tahun, tetapi sudah mencapai tingkat 6 dalam alkimia. Bahkan, ia telah memecahkan rekor sebagai alkemis termuda yang mencapai tingkat ini dalam sejarah pavilion obat bumi. Setiap jenius lain hanya bisa berlutut di hadapannya. Selama 27 tahun hidupnya, ia telah mencurahkan segalanya untuk alkimia. Ia tidak berlatih bela diri, tidak mendekati wanita, dan tidak memiliki ketertarikan pada kekayaan material. Hanya satu tujuan yang ia kejar, kesempurnaan dalam alkimia, dan akhirnya, hasilnya kini telah terlihat. Ia telah mencapai tingkat 6 dan menjadi legenda baru. Dengan tangan di belakang, ia menyapu pandangan ke sekeliling dengan tatapan penuh penghinaan. Namun, mengapa orang-orang menatapnya dengan ekspresi hampir seperti belas kasihan? Nangong Aoyun tertegun. Apa yang sedang terjadi? Nangong Aoyun mundur ke perkemahan keluarganya, lalu bertanya dengan suara dalam, apa yang terjadi? Aku telah membuat pil tingkat 6, dan kalian sama sekali tidak terkejut? Bahkan, kalian semua terlihat biasa saja. Ada apa ini? Seorang anggota keluarga Nangong berkata, Tuan Muda Yun, orang itu sedang meramu pil Yunbing tingkat 5. Apa? Nangong Aoyun mengira ada yang salah dengan pendengarannya. Katakan lagi, orang itu mengulanginya, tetapi Nangong Aoyun masih tidak bisa menerimanya. Bagaimana mungkin? Aku sudah memecahkan rekor pavilion obat bumi dan menjadi alkemis tingkat 6 termuda, tapi yang lebih hebat. Belum genap berusia 20 tahun dan sudah menjadi alkemis tingkat 5. Ini tidak masuk akal, pasti ada sesuatu yang salah. Dia tidak langsung bereaksi, melainkan menatap Yeyan dengan tangan di belakang, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Pasti ada masalah, pasti ada. Tak lama kemudian, Yeyan pun menyelesaikan pekerjaannya. Dia menepuk tungku pilnya, dan dalam sekejap, 5 pil berwarna perak putih melesat keluar, menyebarkan hawa dingin yang langsung membuat suhu ruangan turun drastis. Pil itu baru saja selesai diramu, tapi hawa dinginnya sangat kuat hingga terasa menembus tubuh. Si Qianyu dan para alkemis tingkat 4 lainnya bahkan tidak perlu mengambil atau melihat lebih dekat. Mereka tahu dengan pasti bahwa yang diramu Yeyan adalah pil Yunbing, dan kualitasnya sangat baik. Bahkan, jumlahnya juga mengejutkan. Semakin tinggi tingkat pil, semakin sedikit jumlah yang dihasilkan dalam setiap racikan. Pil tingkat 9 bisa menghasilkan sekitar 10 butir dalam satu tungku. Tingkat 8 sekitar 8 hingga 9 butir, tingkat 7 sekitar 6 hingga 7 butir, dan tingkat 6 hanya 4 hingga 5 butir. Lalu bagaimana dengan tingkat 5? Biasanya hanya 3. Untuk tingkat 4, turun menjadi 2, dan tingkat 3 ke atas, hanya 1. Namun, Yeyan justru menghasilkan 5 butir dalam satu tungku, 2 lebih banyak dari jumlah normal. Apa artinya ini? Kemampuannya terlalu tinggi, dapat mengontrol setiap detail dengan sempurna tanpa menyia-nyiakan sedikit pun kekuatan obat. Semua terkondensasi menjadi pil, luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Si Qianyu dan para alkemis tingkat 4 lainnya saling berpandangan, bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Bahkan jika mereka sendiri yang meramu pil tingkat 5, mereka hanya bisa menghasilkan 3 butir dalam satu tungku. Jika dalam kondisi terbaik, mungkin bisa menghasilkan 4 butir, tapi itu sudah batasnya, 5 butir dalam satu tungku, bahkan tidak terbayangkan, jika pemuda ini naik ke tingkat 4. Mereka pun akan dibuat terkejut dan merasa kemampuan mereka kalah jauh. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan perbedaan tingkat untuk tetap berada di atas Yeyan. Wajah Nangong Aoyun menjadi pucat pasi. Sangat jelek, tadi dia begitu sombong, memandang semua orang dengan hina. Sekarang apa yang terjadi? Dia justru diinjak-injak dan dipermalukan habis-habisan. Apakah ini terasa menyakitkan, sakit, bahkan hingga ke tulang sumsum? Nangong Aoyun tidak bisa menerimanya. Adiknya sudah dipermalukan oleh orang ini, dan sekarang dia sendiri mengalami hal yang sama. Ini membuatnya merasa ingin membunuh. Yang paling tidak bisa diterimanya adalah, dia tidak percaya ada orang yang lebih berbakat darinya dalam alkimia. Terlebih lagi, Yeyan belum berusia 20 tahun, bagaimana mungkin ada jenius seperti ini? Pasti tidak mungkin. Dia mendekati Li Meiying dan berbisik beberapa kata ke telinganya. Li Meiying mendengarkan dan mengangguk beberapa kali. Si Qianyu tak ingin menunggu lebih lama, lalu berkata, semua, hasilnya sudah jelas, perlu dijelaskan lagi? Hehe, kakak, sabar dulu. Li Meiying berkata, lalu menatap dua kepala keluarga, Cui dan Wu. Dua saudara tua, apakah menurut kalian ada keajaiban seperti ini di dunia? Seorang pemuda di bawah 20 tahun sudah menjadi alkemis tingkat 5, mendengar pertanyaan itu, Cui Wei dan Wu Xiao mulai berpikir. Jika mereka bukan alkemis, mungkin hanya akan terkejut, tapi mereka berbeda. Seorang alkemis tingkat 5 di bawah 20 tahun? Itu terdengar seperti dongeng. Si Qianyu mulai gusar dan berteriak, Tuan Li, apa maksudmu? Li Meiying tertawa, aku hanya mengajukan keraguan. Bisa saja, Tuan Muda, ini sebenarnya seorang ahli bela diri yang mempertahankan kemudaan dengan teknik khusus, Yeyan. Apakah begitu? Yeyan mengabaikannya. Dia hanya datang untuk membantu keluarga Si dalam alkimia, urusan lain tidak penting baginya. Apakah dia perlu peduli pada wanita tua ini? Melihat Yeyan tidak menjawab, semua orang mengira dia merasa bersalah. Si Yourong segera berkata, Tuan Muda yang baru berusia 19 tahun. Jika tidak percaya, silakan ke Kabupaten Xixian untuk mengeceknya. Sayangnya, siapa yang akan mempercayainya begitu saja? Nangong Aoyun bahkan merasa semakin muak. Dia melirik Si Yourong dengan jijik, berpikir bahwa adiknya ternyata menyukai wanita seperti ini. Betapa bodohnya. Setelah dia mengambil alih kekuasaan, dia akan mengubur wanita ini bersama adiknya agar bisa melayaninya di dunia bawah. Si Qianyu juga terkejut.
Ye Yan tidak hanya bisa meramu pil tingkat 5, tapi juga mampu menjelaskan metode yang benar untuk meramu pil Changchun dalam satu kalimat. Bisakah seorang bocah berusia kurang dari 20 tahun melakukan itu? Namun, apakah dia bisa mundur sekarang? Omong kosong. Dia menghardik. Tuan Li, Cui Wei, Wu Xiao, apakah kalian tidak bisa menerima kekalahan? Tiga kepala keluarga yang disebut namanya hanya tertawa sinis. Si Qianyu, kau mulai kehilangan kesabaran. Jika tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus gugup? Yang benar tidak bisa menjadi salah, tapi yang salah bagaimana bisa menjadi benar? Si Qianyu gemetar karena marah, tetapi tidak bisa berkata-kata. Li Meiying menatap Ye Yan dan berkata, bukankah ada alat pengukur usia tulang? Uji saja dia, maka semuanya akan jelas. Segera, seseorang membawa alat pengukur usia tulang. Benda ini berbentuk duri tajam, yang harus ditusukkan langsung ke tulang dan mengikis sedikit bagian untuk menentukan usia tulang. Ayo lakukan. Semua mata tertuju pada Ye Yan. Nangong Aoyun melangkah maju dan berkata, untuk memastikan keadilan, biarkan aku yang mengambil sampel tulangnya. Dia tersenyum dingin, mengangkat alat itu, dan langsung menusukkannya ke tulang belakang Ye Yan dengan sekuat tenaga. Dengan sekali tebasan, cahaya dingin berkilat, dan alat pengukur usia tulang itu menusuk ke arah tulang belakang Ye Yan. Serangan ini cepat dan kejam. Jika kekuatannya cukup besar, bisa saja tulang belakang Ye Yan patah, namun, tentu saja, itu hanya ada dalam pikiran Nangong Aoyun. Meskipun dia benar-benar menyerang dengan kekuatan penuh, dengan fisik Ye Yan yang mengerikan, serangan itu tidak akan berpengaruh sedikit pun. Bahkan menembus pertahanan pun mustahil. Bang, Ye Yan membalas dengan pukulan ke belakang. Buk! Suara benturan keras terdengar, dan seketika itu juga, Nangong Aoyun mundur dengan wajah tertutup tangan. Darah segar mengalir dari sela-sela jarinya. Yun Er. Li Meiying berteriak panik, itu cucu kesayangannya, semua orang terkejut. Mereka tak menyangka Ye Yan akan seberani itu. Tanpa basa-basi, ia langsung melayangkan pukulan balasan, dan lebih mengejutkan lagi, Ye Yan benar-benar berani melawan, bocah kurang ajar. Apa kau sadar dengan apa yang baru saja kau lakukan? Li Meiying berteriak geram. Berani-beraninya kau memukul cucu Lao Shen. Aku tidak akan berhenti sampai kau terkoyak-koyak. Selama 100 tahun terakhir, keluarga Nangong selalu berada di puncak 4 keluarga besar, terutama karena keluarga mereka melahirkan banyak jenius dalam dunia alkimia. Maka, hanya keluarga Nangong yang biasa menindas orang lain. Tidak pernah ada yang cukup nekat untuk menyentuh mereka. Si Qianyu mendengus, tak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Dengan nada dingin, ia berkata, Tuan Li, jika Anda tidak buta, seharusnya Anda melihat sendiri apa yang terjadi. Cucu Anda bukan sedang mengukur usia tulang, tapi jelas-jelas mencoba membunuh. Omong kosong. Li Meiying tak mau mengakuinya. Ia langsung berkilah, aku hanya melihat cucuku diserang bocah ini. Bahkan hidungnya sampai berdarah. HMPH. Jika dia berani melakukan ini di depan kita, bisa kau bayangkan betapa jahatnya anak ini? Nangong Aoyun, yang baru saja menemukan keseimbangannya, menatap tangannya yang berlumuran darah. Amarah membakar matanya. Dia, Nangong Aoyun, dipukuli hingga berdarah. Tahukah mereka siapa dia? Dia adalah jenius nomor 1 dari Earth Medicine Pavilion. Bahkan di seluruh dinasti Xia, tidak ada yang bisa menandingi bakatnya. Tidak ada yang mampu melampaui prestasinya selama ribuan tahun. Sejarah alkimia akan mencatat namanya. Dia adalah legenda yang akan disembah oleh generasi mendatang, dan sekarang wajahnya tercoreng. Ini adalah penghinaan terbesar. Ye Yan, katanya dengan gigi terkatup. Matanya penuh dengan amarah membara. Ye Yan tersenyum ringan. Apa aku harus meminta izin untuk diuji usia tulangku? Tubuhnya memang berusia 19 tahun yang asli. Dia bisa lolos dari pengujian apapun. Tapi, kenapa harus mengikuti keinginan mereka? Jiwa dalam tubuhnya adalah jiwa seorang kaisar yang tak terkalahkan di kehidupan sebelumnya, pendiri seni bela diri, dan simbol keangkuhan sejati, HMPH. Nangong Aoyun mendengus. Selama ada yang meragukan usia peserta, pengujian usia tulang harus dilakukan. Itu sudah menjadi aturan dalam kompetisi 10 tahun. Kau pasti merasa bersalah karena menolak diuji. Ye Yan melangkah maju dan menatapnya dengan senyum mengejek. Haha. Kalau begitu, aku juga meragukan usiamu. Ayo kita uji usia tulangmu. Nangong Aoyun langsung mundur dengan wajah pucat. Pukulannya yang tadi memberinya pelajaran. Dia tahu dia bukan tandingannya. Lagi pula, dia telah mengabdikan dirinya sepenuhnya pada alkimia. Bahkan wanita pun tak pernah menarik perhatiannya. Dalam hal bertarung, jangankan melawan orang dengan tingkat kultivasi yang sama, bahkan melawan lawan yang jauh lebih lemah pun, dia bisa kalah telak. Bocah kurang ajar, jangan berani-berani. Li Meiying maju untuk melindungi cucunya. Namun si Qianyu segera menghadangnya. Ye Yan benar. Dia juga berhak untuk mengajukan keberatan dan meminta pengujian tulang untuk Nangong Aoyun, kata si Qianyu dengan tenang. Jika tadi Nangong Aoyun bisa memaksa Ye Yan diuji, maka Ye Yan juga bisa menguji dia. Li Meiying menggertakkan giginya. Cucu Lao Shen memiliki status yang begitu tinggi. Mana mungkin dibandingkan dengan bocah rendahan itu, HMPH? Si Qianyu mencibir. Tamu dari keluarga Si tidak akan kubiarkan dipermalukan begitu saja. Li Meiying menoleh ke Wu Xiao dan Cui Wei, berharap mereka mendukungnya. Wu Xiao hanya tersenyum tipis. Kakak Si ada benarnya. Jika Nangong Aoyun bisa meragukan Ye Yan, tentu Ye Yan juga bisa meragukannya. Bukankah begitu? Cui Wei pun mengangguk. Benar. Bukankah ini hanya pengujian? Ini adil, adil, Li Meiying mendengus dalam hati. Di dunia ini, keadilan tidak ada. Yang kuatlah yang menentukan segalanya. Sejak kapan dua orang ini menjadi begitu bijaksana dan berpegang teguh pada keadilan, tapi kemudian dia sadar, jika keluarga Nangong menang atau keluarga Si menang, itu akan merugikan keluarga Wu dan Cui. Namun, jika keduanya bertikai dan saling melemahkan, maka Wu dan Cui akan mendapat keuntungan. Jadi, mereka tidak akan berusaha mendamaikan, malah semakin menyulut konflik. Namun, menyadari itu tak mengubah kenyataan. Ye Yan kini sudah berdiri di depan Nangong Aoyun. Ia lebih tinggi setengah kepala dari lawannya, tetapi seolah menjadi gunung raksasa yang membuat Nangong Aoyun tampak kecil dan tak berdaya. HMPH. Aku tak sudi meladeni orang sepertimu. Nangong Aoyun mencoba pergi, namun, Ye Yan hanya tersenyum dingin. Dalam sekejap, tubuh Nangong Aoyun terkunci dan tak bisa bergerak. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat inat real bisa melawan kehendaknya? Tanpa ragu, Ye Yan langsung menusukkan alat pengukur usia tulang itu ke pahanya. Krot! Darah menyembur, dan jeritan nyaring menggema di seluruh ruangan. Ah,
Jarum tajam itu telah menembus tulang, dan Ye Yan sengaja memutarnya. Suara gesekan tajam terdengar, membuat bulu kuduk merinding. Ah ah! Ah ah ah! Nangong Aoyun terus berteriak kesakitan. Li Mei tak bisa lagi menahan amarahnya. Dengan tongkatnya, ia langsung menyerang si Qianyu. Namun, si Qianyu tak tinggal diam. Ia juga mengangkat tangannya dan melawan. Bang! 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 Setelah beberapa bentrokan, keduanya berhenti sejenak. Kekuatan mereka seimbang, sama-sama sudah memasuki tahap sempurna di peringkat ke-7. Mata Li Mei kini dipenuhi api kebencian. Ia bersumpah akan membuat keluarga Si membayar mahal. Li Mei berdiri dengan bahu yang bergetar. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini dan cucunya telah diuji tulang usianya. Apa gunanya dia terus berdebat dengan si Qianyu? Lagi pula, setelah Nangong Aoyun diuji, kini seharusnya giliran Ye Yan. Dia bersumpah, saat tiba waktunya Ye Yan diuji, dia akan membuat bocah itu menderita 100 kali lipat dari cucunya, PFFT. Ye Yan mencabut alat uji usia tulang, dan ada jejak darah di ujung jarumnya. Untuk menusuk sedalam itu hingga ke tulang, jarum ini harus sangat tipis dan tajam agar tidak merusak jaringan dan meridian. Namun, Ye Yan sengaja ingin membuat Nangong Aoyun menderita, sehingga dia memutar jarum saat menancapkannya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Ye Yan. Nangong Aoyun menggertakkan giginya, wajahnya penuh dengan dendam. Kini giliran Ye Yan. Ye Yan tersenyum ringan, mengangkat tangannya, dan dengan satu gerakan, PFFT. Alat uji usia tulang kembali menusuk tubuh Nangong Aoyun. Ah! Jeritan kesakitan kembali terdengar, bocah terkutuk. Berani-beraninya kau. Li Mei melompat marah, ingin sekali menghantam Ye Yan dengan tongkatnya. Ye Yan berkata dengan tenang, bagaimana bisa satu kali pengujian dianggap akurat? Tentu saja harus dilakukan beberapa kali. Bagaimana jika bocah ini menanamkan tulang palsu dan secara kebetulan lolos dari pemeriksaan? Bukankah itu akan membiarkannya melewati ujian tanpa masalah? PFFT. Jarum kembali menusuk tubuh Nangong Aoyun. Ah! Jeritan menyayat hati terdengar lagi, semua orang yang hadir merasa merinding. Bahkan Wu Xiao dan Cui Wei mulai berpikir bahwa Ye Yan adalah orang yang tidak boleh menjadi musuh. Nangong Aoyun tidak bisa lagi menahan penderitaan ini. Dengan wajah penuh air mata dan keringat dingin, dia menangis putus asa. Bunuh aku! Bunuh saja aku, Ye Yan tertawa kecil. Tidak bisa bertahan lagi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kau ingin menjadi seorang alkemis peringkat 3, selain harus memiliki resep yang tepat, kau juga memerlukan kesadaran spiritual yang sangat kuat. Semangatmu harus ditempa seperti baja agar dapat selalu mengawasi suhu dalam tungku saat meracik pil. Jika rasa sakit sekecil ini saja kau tidak sanggup menahannya, bagaimana mungkin kau bisa melewati tahap pendidikan roh untuk menjadi seorang alkemis tingkat 3? Perkataan itu terdengar santai, namun membuat si Qianyu, Wu Xiao, dan Cui Wei tersentak kaget. Kulit kepala mereka langsung meremang, selama bertahun-tahun, mereka telah terjebak di peringkat 4 sebagai alkemis. Mereka telah menerima kenyataan bahwa batas akhir mereka adalah peringkat 4, karena Daxia sendiri hanya memiliki batas tertinggi di tingkat ini. Jika ingin melangkah ke peringkat 3, mereka harus menciptakan jalannya sendiri dari nol, sesuatu yang hampir mustahil. Namun, kata-kata Ye Yan tadi seakan membuka secercah harapan bagi mereka. Mereka sangat ingin bertanya, dari mana bocah ini mengetahui tentang pendidikan roh? Apakah dia tahu cara untuk menembus batas ke tingkat 3? Sementara itu, Nangong Aoyun yang sedang menderita tidak mendengar apapun. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya hanya bisa memikirkan cara untuk mengakhiri penderitaannya, entah dengan hidup atau mati. Membosankan, ujar Ye Yan sambil melempar alat uji usia tulang ke samping. Li Mei akhirnya bernapas lega. Setidaknya cucunya tidak perlu menderita lagi. Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, bang, sebuah suara nyaring terdengar. Li Mei terdiam seketika, matanya melebar ketakutan. Dengan tubuh yang gemetar, dia menatap kosong ke depan, melihat tubuh cucunya yang telah tergeletak di tanah tanpa kepala. Ye Yan menghantam kepala Nangong Aoyun dengan satu pukulan. Suasana seketika menjadi sunyi. Tak seorang pun menyangka bahwa dia akan seberani ini, tidak hanya menyiksa Nangong Aoyun sampai mati, tetapi juga menghancurkan kepalanya di depan semua orang dari keluarga Nangong. Betapa beraninya dia, keluarga Nangong telah merekrut begitu banyak ahli. Bahkan jika keluarga Wu, Cui, dan Si bergabung, mereka hanya bisa nyaris menyaingi kekuatan keluarga Nangong. Namun, Ye Yan membunuh cucu kesayangan Li Mei tepat di hadapan sang pemimpin keluarga. Bagaimana dia bisa bertahan dari balas dendam mereka? Kepala keluarga Wu dan Cui tetap tenang di permukaan, bahkan menunjukkan ekspresi marah seolah-olah merasa tidak terima. Tetapi di dalam hati mereka penuh dengan kegembiraan. Bagus. Sangat bagus, Nangong Aoyun. Seorang jenius alkimia, telah mati. Ye Yan tentu saja tidak akan lolos dari pembalasan keluarga Nangong. Ini adalah kesempatan emas bagi keluarga Wu dan Cui untuk naik ke puncak. Mereka benar-benar harus berterima kasih kepada keluarga Si yang membawa pemuda nekat ini. Jika bukan karena kompetisi 10 tahun ini, bahkan untuk melihat Nangong Aoyun secara langsung pun sangat sulit. Dia selalu bersembunyi di ruang alkimia atau perpustakaan keluarga Nangong, tak pernah meninggalkan rumahnya. Membunuhnya? Itu berarti harus menghancurkan keluarga Nangong terlebih dahulu. Tapi jika seseorang memiliki kekuatan sebesar itu, mengapa hanya menargetkan Nangong Aoyun saja? Li Mei merasa dunia berputar. Tubuhnya limbung dan hampir terjatuh. Dia menggenggam tongkatnya erat-erat, mencoba menenangkan diri yang hampir runtuh. Dengan penuh amarah, dia menunjuk ke arah Ye Yan dan berkata, "Bagus. Bagus. Bagus. Hari ini aku akan mencincangmu sampai berkeping-keping." Ye Yan hanya tersenyum sinis. "Kau sudah mengatakannya tadi. Tak ada hal baru dari ancaman itu. Kenapa dia membunuh Nangong Aoyun? Sederhana, karena Nangong Aoyun berniat membunuhnya lebih dulu. Jika seseorang ingin membunuhnya, maka dia harus mati lebih dahulu." Ye Yan menatap tajam ke arah keluarga Nangong, membiarkan niat membunuhnya terpancar. Dia tahu, setelah membunuh Nangong Aoyun, keluarga Nangong tidak akan tinggal diam. Itu berarti dia harus bersiap untuk membantai mereka lebih dulu. Tiba-tiba, suara langkah kaki bergemuruh. Banyak orang bergegas masuk, bahkan beberapa menerobos dinding dan jendela. Mereka adalah para pengawal dan ahli bayaran dari masing-masing keluarga besar. Awalnya, hanya keluarga Nangong yang mengirimkan kode panggilan, tetapi ketika mereka bergerak, bagaimana mungkin keluarga lain tetap diam? Maka, semua orang pun ikut bergegas ke tempat kejadian, namun, ketika mereka tiba, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka terkejut, seorang mayat tanpa kepala tergeletak di tanah.
Bukankah kompetisi 10 tahun ini seharusnya hanya membandingkan kemampuan alkimia dan bela diri? Mengapa seseorang sampai terbunuh melihat para ahli keluarga sudah tiba? Li Meiying akhirnya sedikit tenang. Namun, kemarahannya semakin membara. Dengan suara dingin, dia berkata, tangkap anak itu. Jika ada yang mencoba menghalangi, bunuh tanpa ampun, siap. Para ahli keluarga Nangong menjawab serempak. Dengan kekayaan dan pengaruh besar dari Diao Pavilion, keluarga Nangong memang berhasil merekrut banyak ahli. Meskipun mereka tidak memiliki petarung tingkat keempat, mereka memiliki beberapa petarung tingkat 5. Meskipun demikian, para petarung tingkat 5 ini biasanya tidak perlu bertarung secara langsung. Mereka hanya dipanggil ketika ada situasi yang benar-benar genting. Untuk kompetisi 10 tahun ini, yang datang hanya para petarung tingkat 6, dan itu sudah cukup untuk menangani sebagian besar masalah. Keluarga Nangong memiliki total 47 ahli, dengan 8 orang di antaranya berada di tingkat 6. Bagaimana dengan keluarga lain? Jumlah mereka hampir sama, tetapi keluarga Si hanya memiliki sedikit lebih dari 30 orang. Ketika menghitung jumlah petarung tingkat 6, perbedaan semakin jelas. Keluarga Si hanya memiliki 1 orang di tingkat 6, sangat jauh dari kekuatan keluarga Nangong. Para ahli keluarga Nangong langsung menyerang Ye Yan dengan niat membunuh yang kuat. Dari sudut pandang mereka, pemuda itu sudah pasti mati. Bahkan jika keluarga Wu, Cui, dan Si bersatu, mereka hanya bisa bertahan sebentar melawan kekuatan keluarga Nangong. Kakek. Si orang berteriak, wajahnya dipenuhi kecemasan saat menatap Si Qianyu dengan penuh harap. Si Qianyu menghela napas. Jika dia memilih untuk melindungi Ye Yan, apakah mereka masih bisa bertahan? Keluarga Nangong terlalu kuat. Namun, melihat sikap Li Meiying yang ingin menghancurkan keluarga Si sepenuhnya, duduk diam bukanlah pilihan. Pedang sudah diangkat. Apakah mereka hanya akan menunggu kematian? Lindungi Ye Yan, teriak sang kepala keluarga. Namun, para ahli keluarga Si saling berpandangan dengan ragu. Mereka tidak bisa menang, bertarung berarti bunuh diri. Si Qianyu menjadi marah. Selama ini mereka telah menerima begitu banyak manfaat dari keluarga Si. Tetapi sekarang, saat keluarga membutuhkan mereka, mereka justru ragu-ragu. Ye Yan melirik Wu Xiao dan Cui Wei. Kalian ingin menjadi alkemis tingkat 3? Mendengar pertanyaan itu, kedua orang itu langsung gemetar penuh semangat. Apakah pemuda ini benar-benar mengetahui cara untuk menembus tingkat 3? Hancurkan keluarga Nangong, dan aku akan mengajarkan caranya. Kata Ye Yan dengan tenang. Wu Xiao dan Cui Wei saling berpandangan. Mereka sama-sama tergoda, tetapi juga dipenuhi keraguan. Mungkin ini satu-satunya kesempatan mereka untuk menjadi alkemis tingkat 3, tetapi jika mereka salah langkah, mereka akan hancur. Bagaimana kami tahu kau tidak berbohong? Cui Wei bertanya dengan suara dalam, tergantung apakah kalian berani bertaruh atau tidak. Ye Yan menjawab santai, tidak tampak peduli. Jika keluarga Wu dan Cui bersedia bertindak, maka dia tak perlu menggunakan kekuatannya untuk mengaktifkan busur Sun Fury. Jika mereka ragu, dia masih bisa mengandalkan kekuatannya sendiri meskipun akan menghabiskan banyak energi. Wu Xiao dan Cui Wei kembali saling memandang. Keputusan pun diambil, mereka akan bertarung. Selain kesempatan untuk naik ke tingkat 3, alasan lainnya adalah karena dominasi keluarga Nangong yang semakin kuat. Jika mereka tidak menghentikannya sekarang, dalam beberapa tahun, mereka semua akan berada di bawah kendali keluarga Nangong. Halangi keluarga Nangong, seru Xiao, bersiaplah. Hari ini kita bertarung sampai mati melawan keluarga Nangong, tambah Cui Wei. Dengan bersatunya 3 keluarga besar, para ahli mereka segera bergerak. Si Qianyu hampir tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi. Ye Yan benar-benar berhasil meyakinkan Wu dan Cui untuk bertarung demi dirinya. Jika dia tidak melihatnya sendiri, dia tidak akan pernah percaya. Namun, dia bertanya-tanya, jika dirinya berada di posisi mereka, apakah dia juga akan mempertaruhkan segalanya untuk kesempatan menembus tingkat 3? Li Meiying menatap tak percaya. Bagaimana mungkin kepala keluarga Wu dan Cui bertaruh dengan masa depan mereka? Baiklah. Jika itu yang mereka pilih, maka dia akan menghancurkan mereka semua. Bunuh semuanya. Perintahnya dengan dingin. Pertarungan sengit pun dimulai. Awalnya, ini hanyalah kompetisi 10 tahunan untuk menentukan distribusi kepentingan 4 keluarga besar di Pavilion Obat Bumi. Namun, situasi tiba-tiba berubah menjadi pertarungan hidup dan mati antar keluarga. Kini, tidak ada yang bisa menahan diri. Siapapun yang ragu-ragu hanya akan menemui ajalnya. Pertarungan pun pecah tanpa ampun. Dari segi kekuatan, keluarga Nangong masih memiliki keunggulan. Bukan hanya jumlah ahli mereka yang tidak kalah banyak, tetapi mereka juga berasal dari satu keluarga yang sudah terbiasa bekerja sama. Sementara itu, 3 keluarga lainnya dulunya adalah saingan. Bagaimana mungkin mereka bisa bekerja sama dengan baik dalam waktu singkat? Li Meiying, meskipun tidak pandai dalam alkimia maupun bertarung, memiliki mata yang tajam. Ia segera melihat celah dalam pertempuran ini dan berseru lantang. Para ahli dari keluarga Si, Wu, dan Cui. Kalian hanyalah kumpulan orang yang tidak terorganisir. Dalam pertarungan berkepanjangan, kalian pasti akan dihancurkan oleh para ahli elit keluarga Nangong. Manfaat yang kalian dapatkan dari keluarga Si tidaklah seberapa. Jika kalian bergabung dengan keluarga Nangong, aku bersumpah akan memberi kalian keuntungan yang sama, bahkan lebih. Ucapan itu mengguncang hati para ahli dari 3 keluarga. Mereka bukan bagian inti dari keluarga tersebut, hanya orang bayaran. Apakah mereka harus mengorbankan nyawa untuk pertempuran ini? Keraguan mulai muncul, dan kekuatan tempur mereka pun melemah. Melihat situasi ini, Li Meiying tersenyum puas. Sun Jian, tangkap anak itu untukku, perintahnya. Baik, jawab seorang pria berusia 30-an, Nangong Sun Jian. Ia tidak tertarik dengan alkimia seperti anggota keluarganya yang lain, melainkan seorang petarung sejati yang berada di tingkat alam Xiantian. Tak ada satupun anggota keluarga Nangong yang bisa menandinginya dalam pertarungan langsung. Kau berani membunuh anggota keluarga Nangong? Kau benar-benar mencari mati, serunya sambil mengayunkan pedangnya ke arah Ye Yan. Tiba-tiba, cahaya berbentuk burung api melesat dari pedangnya, mengarah langsung ke tubuh Ye Yan. Kekuatan pedang ini mencapai lebih dari 70 meridian, jauh di atas level Ye Yan yang masih muda. Namun, Ye Yan hanya tersenyum tipis. Dengan satu jentikan jari, burung api itu langsung hancur berhamburan menjadi percikan api. Hanya segini, katanya santai. Sekarang, rasakan pedangku. Seketika, energi pedang tercipta dari udara kosong. Para pendekar pedang yang melihatnya merasa terkejut dan gemetar. Kekuatan serangan ini tidak terlalu besar, hanya sekitar 80 meridian, tetapi intensitas pedangnya begitu mengerikan. Nangong Sun Jian panik dan mencoba bertahan, tetapi sebelum sempat mengangkat senjatanya, ceras, tubuhnya terbelah menjadi 2, Ye Yan melangkah santai dengan tangan di belakang punggungnya.
Menuju kamp keluarga Nangong tanpa memedulikan pertempuran sengit di sekitarnya, hentikan dia, teriak Li Meiying dengan wajah pucat. Beberapa ahli tingkat 7 dari keluarga Nangong segera melesat ke arah Yan. Dengan keluarga Nangong yang mulai unggul dalam pertempuran, mereka kini bisa mengirim beberapa ahli untuk menghadapi anak muda itu, hanya bocah di tingkat 8, salah satu pendekar berteriak sambil meluncurkan tebasan pedangnya, energi pedangnya membentuk cahaya biru sepanjang beberapa meter, dipenuhi kekuatan besar. Dengan senjata sihir tingkat 7. Serangan ini mencapai kekuatan lebih dari 5 lapisan Guan Shenhai. Tebasan itu melesat ke arah Yan, tetapi tanpa ragu, Yan menyambutnya dengan kepalan tangannya. Boom, tebasan energi itu langsung hancur berkeping-keping seperti kaca pecah. Semua ahli tingkat 7 yang menyaksikan hal itu terkejut luar biasa. Seorang petarung tingkat 8 bisa menghancurkan serangan mereka begitu mudah, saudara Qian, anak ini aneh. Kita harus bekerja sama, seru salah satu ahli tingkat 7, benar. Tidak mungkin 4 dari kita kalah dari satu anak, tambah yang lain, 4 orang tingkat 7 pun maju bersama. Namun, Yan tetap berjalan tanpa gentar, kurang ajar, keempatnya mengerahkan senjata masing-masing, pedang, golok, cambuk, dan tombak, semuanya adalah senjata sihir tingkat 7. Saat mereka menyerang bersamaan, Yan bergerak, dalam satu langkah, ia sudah berada di depan mereka, kemudian, ia mengayunkan satu pukulan, boom, di mata orang lain, Yan tampak hanya muncul di depan 4 ahli tingkat 7, lalu melemparkan satu pukulan. Tak ada gerakan lain, hanya berjalan santai seperti sedang menikmati jalanan biasa, namun, yang aneh adalah keempat ahli tingkat 7 itu tidak menghentikannya. Mereka hanya membiarkan Yan melintas seakan bukan musuh, melainkan orang asing yang kebetulan lewat di jalan yang sama. Anggota keluarga Nangong yang menyaksikan kejadian ini pun marah besar. Mereka berteriak dan mengumpat, apa yang kalian lakukan? Keluarga Nangong membayar kalian bukan untuk menjadi penonton. Kalian bersekongkol dengan musuh? Cepat bertindak. Di tengah keributan itu, Ye yang telah berjalan melewati mereka sejauh 4 langkah. Lalu, tiba-tiba, boom, 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 tubuh keempat ahli tingkat 7 meledak bersamaan. Darah menyembur ke udara, dan potongan tubuh mereka terbang ke segala arah. Hening, keluarga Nangong seketika kehilangan suara. Baru sekarang mereka menyadari, bukan karena keempat ahli itu enggan melawan, tetapi karena mereka tidak mampu menahan satu pukulan pun dari Ye Yan. Tapi, bagaimana mungkin? Seberapa besar kekuatan yang diperlukan untuk membunuh 4 ahli tingkat 7 dengan satu serangan? Mungkinkah Ye Yan adalah ahli tingkat 6? Semua yang hadir menahan napas. Jika memang benar Ye Yan adalah tingkat 6, maka keseimbangan pertempuran akan runtuh. Yang tadinya 8 lawan 8 dalam tingkat 6, kini akan berubah menjadi keunggulan bagi pihak keluarga guru. Ye Yan tersenyum tipis. Kesadarannya meluas sejauh 100 hang, menciptakan kendali mutlak atas sekelilingnya di dalam wilayah ini. Dialah hukum tertinggi, jika ia menghendaki seseorang hidup, maka meskipun ajal telah menjemput, orang itu bisa bertahan beberapa saat lagi. Namun, jika ia menghendaki seseorang mati, maka bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkan mereka. Dengan sedikit pengaruh, Ye Yan memperlambat gerakan anggota keluarga Nangong, memperlambat aliran energi mereka, bahkan melemahkan kekuatan senjata magis mereka. Bagi mereka yang berada di tingkat 7, pengaruhnya begitu kuat. Bahkan bagi para ahli tingkat 6, meskipun tak sebesar itu, tetap saja mereka tak bisa bertarung secara maksimal. Jika kalian tidak mengusikku, aku pun tak akan peduli pada kalian. Tapi sayangnya, kalian memutuskan untuk menantangku. Dengan langkah yang santai, Ye Yan terus maju. Dan setiap kali ia bergerak, satu persatu ahli tingkat 7 keluarga Nangong meledak tanpa sebab yang jelas, darah bercipratan. Ketakutan merayap di hati semua orang. Tanpa mengangkat tangan, dia bisa membunuh siapapun yang dia kehendaki. Apakah ini benar-benar hanya tingkat 6? Tidak mungkin. Bahkan ahli tingkat 4 terkuat pun tak memiliki kekuatan seperti ini. Akhirnya, seseorang menghubungkan nama Ye Yan dengan rumor yang mengguncang Dacia dalam beberapa hari terakhir. Ye Yan. Bukankah dia yang membunuh Raja Wei, He Yuan dari Sekte Diao, bahkan memanggilnya senior? Seorang ahli tingkat 4 bersujud padanya. Astaga, keributan melanda seluruh medan perang. Tak seorang pun di Dacia yang tidak mengenal nama Ye Yan saat ini. Namun, mereka mengira dia adalah seorang kakek tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Siapa sangka bahwa Ye Yan yang mereka bicarakan adalah seorang pemuda yang masih terlihat sangat muda. Si Qianyu yang melihat semua ini merasa antara terkejut dan bahagia. Ia bertanya pada cucunya, Yo Urong, benarkah senior ini yang membunuh Raja Wei? Si Yo Urong mengangguk penuh kebanggaan. Tentu saja. Dia adalah Tuan Muda Yan. Si Qianyu pun terdiam. Jika benar begitu, maka cucunya ternyata telah menikah dengan seorang senior yang telah hidup ratusan tahun. Ia merasa aneh sekaligus bersalah. Demi menyelamatkan keluarga, aku membiarkan cucuku menikah dengan seseorang yang jauh lebih tua darinya. Pikirnya, merasa sedikit tidak tega. Namun, jika bukan karena Ye Yan, keluarga guru pasti sudah kalah hari ini. Dalam situasi seperti ini, ia harus merelakan segalanya demi kelangsungan klan mereka. Di sisi lain, keluarga Nangong gemetar ketakutan. Semua ahli tingkat 7 mereka telah terbunuh, dan kini para ahli tingkat 6 mereka mulai kehilangan dominasi dalam pertempuran. Melihat situasi semakin buruk, Li Meiying akhirnya menghela napas panjang dan berkata, hentikan pertempuran. Kita akui kekalahan, begitu perintah diberikan, para anggota keluarga Nangong segera mundur. Mereka melirik Ye Yan dengan penuh ketakutan, tak berani menatap matanya langsung. Siapapun yang membuatnya marah akan berakhir dalam keadaan yang mengenaskan. Keluarga Nangong menerima hasil kompetisi 10 tahunan ini, kata Li Meiying dengan suara bergetar, menahan amarah dan kepedihan. Cucunya telah terbunuh, namun ia tetap harus mengakui kemenangan musuh. Betapa menyakitkannya situasi ini bagi dirinya. Ye Yan memandang ke arah keluarga Nangong, lalu berkata dengan tenang, karena kalian mengakui kekalahan, maka keluarga Nangong harus menyerahkan setengah dari properti Diao Pavilion. Setengah. Li Meiying hampir memuntahkan darah saking marahnya. Ini berarti penghasilan keluarga mereka akan berkurang drastis. Kejam sekali. Awalnya, jika mereka kalah dalam kompetisi, mereka hanya perlu menyerahkan 10% keuntungan. Tapi Ye Yan menuntut setengahnya. Namun, apa daya? Jika mereka menolak, mereka tahu betul bahwa Ye Yan bisa membantai seluruh keluarga mereka tanpa ampun. Dengan wajah penuh penderitaan, Li Meiying akhirnya mengangguk. Baik, kami setuju. Keluarga Nangong akhirnya menelan kekalahan pahit ini. Sementara pihak guru, Wu, dan Cui merayakan kemenangan mutlak yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Semua itu berkat kehadiran satu orang, Ye Yan.